Untuk menyegel Raja Iblis ke dalam diriku sendiri, aku menggunakan rantai iblis sejati untuk mengurung diri di dalam gua selama 15 tahun, dan hanya bisa bertahan hidup dengan memakan tumbuhan dan pepohonan setiap hari. Namun, sekarang dunia damai. Saat aku kembali, aku malah mendengar kabar bahwa orang tuaku meninggal karena diambil darahnya. Sekarang, alih-alih marah, aku malah tertawa. Aku memberikan segalanya untuk perdamaian dunia dengan menyegel Raja Iblis, tetapi kalian malah membantai seluruh keluargaku. Jangan salahkan aku jika aku mengubah tempat ini menjadi neraka di bumi. Hari ini seharusnya adalah hari ke-15 aku menyegel Raja Iblis. Hatiku dipenuhi harapan, aku akan segera keluar dari gua. Namun, saat aku keluar dari gua dan melihat sekeliling, tidak ada seorang pun yang muncul. Aku hanya bisa menyeret tubuhku yang sakit parah kembali ke tempat aku pernah tinggal. Ketika aku tiba di gerbang kompleks perumahan, penjaga keamanan menghentikanku. Penjaga itu memeriksa penampilanku yang seperti pengemis dan berkata, "Kamu siapa? Ini adalah kawasan perumahan pemburu iblis. Kamu tidak boleh masuk." Aku dengan tergesa-gesa menjelaskan, "Aku adalah pemburu iblis. Rumah di dalam sana adalah rumahku." Sambil mencari bukti pemburu iblis dari dalam tas kainku yang robek, penjaga keamanan menerima bukti itu untuk diperiksa, tetapi masih menunjukkan sedikit sikap dingin dan curiga. "Rumahmu? Kamu yakin? Keluarga ini sudah tidak ada lagi." Beberapa hari yang lalu mereka dibawa pergi. Hatiku langsung tenggelam. Dibawa pergi? Apa maksudnya? Penjaga keamanan menghela napas. Kudengar karena ketua asosiasi pemburu iblis sedang sakit dan membutuhkan darah dengan tipe S2. Sepertinya keluargamu dibawa pergi untuk diambil darahnya. Mendengar ini, aku merasa pusing. Mataku dipenuhi ketakutan dan tidak percaya. Perlu diketahui, darah tipe S2 adalah jenis darah unik yang bisa menyebabkan kematian jika dipaksa diambil lebih dari 400 cc. Melihat situasi ini, penjaga keamanan tidak tahu harus berkata apa. "Bukankah kamu seorang pemburu iblis? Coba tanyakan langsung ke asosiasi pemburu iblis." Aku berjalan terpincang-pincang ke depan meja resepsionis asosiasi pemburu iblis. Resepsionis wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut melihat seorang pengemis datang. "Apa yang kamu lakukan di sini, pengemis?" "Ini adalah asosiasi pemburu iblis. Pergi mengemis sana." "Aku Shenlai. Aku seorang pemburu iblis. Apakah keluargaku dibawa oleh kalian?" "Anda? Apakah Anda benar-benar Tuan Shenlai?" "Maaf atas kelancanganku tadi, mohon maafkan saya. Keluarga Anda memang diundang oleh Ketua Fu ke sini, tetapi hanya untuk berkunjung saja." Resepsionis wanita itu dengan gugup menjelaskan. "Hanya berkunjung sesederhana itu? Di mana keluargaku sekarang?" "Aku ingin bertemu mereka," tanyaku dengan cemas. "Maaf, Tuan Shenlai. Saya hanya seorang resepsionis. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan atasan." Amarahku membara di dalam hati. Aku membanting meja dengan keras dan berteriak, "Jika kamu tidak tahu, tanyakan. Aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin tahu di mana keluargaku sekarang." Saat itu, seorang pria yang mengenakan setelan hitam, pria parubaya, Huang Huan, masuk ke aula, dan resepsionis segera berdiri dan membungkuk hormat padanya. "Wakil ketua, Tuan ini," ucapan resepsionis belum selesai, pria parubaya itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kemudian menyapu pandangannya ke seluruh tubuhku, dan seringai muncul di sudut mulutnya. "Kamu Shenlai?" Aku mengangguk, mataku tegas dan berani, sama sekali tidak takut pada aura pria parubaya yang kuat ini. "Benar, aku datang ke sini untuk membawa kembali keluargaku." Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan berkata, "Keluargamu memang dibawa oleh kami, tetapi ini untuk menyembuhkan ketua kami." Hatiku membara. "Hanya ketua kalian? Apakah tidak ada orang lain di ruang Qinglong ini? Kenapa harus orang tua Shenlai-ku?" "Maaf, Shenlai, mereka sudah meninggal. Mereka meninggal di tempat setelah diambil 800 cc darah, membuat kami harus mencari garis keturunan lain." Wajahku langsung pucat, hatiku dipenuhi amarah dan keputusasaan. Aku menatap pria parubaya di depanku dan bertanya dengan suara gemetar. "Meninggal? Ulangi lagi. Benar, mereka sudah meninggal? Apalagi yang kau inginkan? Organisasi telah menyiapkan 5 juta. Anggap saja sebagai uang tebusan nyawa. Jadi kau tidak perlu mengejar apapun." "Lupakan saja." Nada bicara pria parubaya itu dingin, seolah-olah sedang membicarakan hal yang sepele. Orang sudah meninggal dan begitu saja. Jika bukan karena pengorbanan Shenlai selama 15 tahun ini, asosiasi pemburu iblis ini, apa artinya? Aku berteriak dengan marah. "Terserah apa yang kau katakan, 5 juta sudah disiapkan. Ambil uangnya dan pulanglah." Melihat kotak yang penuh dengan uang itu, aku marah. Apakah nyawa orang tuaku bisa dibeli dengan uang? Kedua tanganku mengepal erat. "Kalian semua binatang." Mataku dipenuhi niat membunuh dan kebencian, membuat orang tidak berani menatap. Pria parubaya itu tampaknya tidak takut dengan amarahku. Dia menatapku dengan dingin. "Sebaiknya kau tenang, atau aku tidak menjamin kau bisa keluar dari sini hidup-hidup." Logikaku perlahan menghilang, aku tiba-tiba bergegas maju,
mencoba menyerang pria parubaya ini. Namun, pria parubaya itu dengan mudah menghindari seranganku, dan dengan bakhan menamparku hingga terbang. Aku jatuh dengan keras ke tanah, berjuang untuk berdiri, tetapi tubuhku tidak mendengarkan. Aku jatuh dengan keras ke tanah, berjuang untuk berdiri, tetapi tubuhku tidak menurut. Kau pikir kau bisa mengubah apapun? Nyawa seluruh keluargamu tidak berharga. Pria parubaya itu berjalan mendekatiku. Menatapku dari atas dengan nada mengejek, kau hanyalah seorang pecundang, sampah yang dilupakan dan ditindas oleh semua orang. Kematian keluargamu juga pantas mereka dapatkan. Siapa suruh golongan darah mereka cocok dengan kebutuhan? Hatiku dipenuhi amarah dan keputusasaan. Aku tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap mata pria parubaya itu. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Pasti akan membuat kalian membayar hutang darah. Asosiasi pemburu iblis kami menunggumu. Sampah yang tidak akan berumur panjang, badai apa yang bisa kau timbulkan? Aku berjuang untuk berdiri. Hati ini dipenuhi kekecewaan. Kekecewaan terhadap asosiasi pemburu iblis, kekecewaan terhadap seluruh warga negara Shenlong. Tidak hanya asosiasi pemburu iblis, tetapi juga seluruh warga negara Shenlong, aku akan membuat kalian selamanya mengingat namaku. Segera aku perlahan-lahan tiba di tepi sungai yang tidak jauh dari asosiasi pemburu iblis. Sebuah bulan sabit tergantung tinggi di angkasa. Aura dingin yang menyeramkan menyebar. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul entah dari mana. Sosoknya tinggi dan kekar. Mengenakan pakaian compang-camping. Matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Chen Lai, kau akhirnya jatuh ke titik ini. Rasanya tidak enak kehilangan orang tua, bukan? Sosok besar itu berkata. Kenapa kau tidak menjawabku? Kau pengecut. Suara sosok besar ini dipenuhi amarah dan rasa sakit. Ia mengayunkan tinjunya yang besar dan menghantam segala sesuatu di sekitarnya. Seketika, pepohonan tercabut dari akarnya. Tanah beterbangan. Aku membuka mulut dan berkata kepada pria di depanku, Jason, gerbang terlarangku telah memberimu kebijaksanaan, tetapi kenapa kau masih begitu bodoh? Warga di tepi sungai terbangun. Mereka bergegas bangun dari tempat tidur dan berlari ke jalan. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mata, hati mereka dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Cepat lari, keanehan muncul lagi. Jangan marah, ini jelas-jelas emosimu saat ini. Keanehan yang berada di gerbang terlarang. Bisa merasakannya. Jason berkata, kenakan topengmu, Jason. Orang-orang yang berteriak di pinggir jalan tadi, aku ingin mereka mati, kataku dengan kilatan niat membunuh di mata kiriku. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, sosok tinggi di depanku mengambil sesuatu di kakinya. Topeng yang penuh lubang dan sebuah parang berkarat. Chen Lai, perasaan ini sangat menyenangkan. Tapi aku tidak pernah membunuh anak-anak. Jason mengenakan topengnya dan berkata, biarkan mereka melihat orang tua mereka mati. Itu akan membuat mereka lebih menderita. Kata-kataku mengungkapkan sedikit kedinginan. Pemburu iblis adalah kejahatan. Karena kalian memperlakukan aku seperti ini, maka aku akan menambahkan sedikit kesenangan dalam hidup kalian. Semua penderitaan yang aku alami, kalian akan membayarnya 2 kali lipat. Detik berikutnya, orang-orang di jalanan mulai berhamburan melarikan diri. Jason mengejar mereka dari belakang. Dia mengayunkan golok berkarat di tangannya. Menebas orang-orang yang melarikan diri satu persatu. Darah mewarnai tanah. Bau amis darah yang kuat memenuhi udara. Tolong, tolong, seorang wanita muda berteriak, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Jason. Dan dicabik-cabik. Seketika, seluruh jalan dengan cepat menjadi sunyi senyap, hanya ada tawa Jason. Dan jeritan orang-orang ini yang bergema di udara. Aku saat ini berdiri diam di tempat. Dengan sedikit kenikmatan yang terdistorsi di mataku, melihat semua yang ada di depan mataku, seolah-olah melihat pertunjukan yang luar biasa. Dan aku sendiri adalah protagonis dari pertunjukan ini. Jason adalah peran pendukungku. Bunuh. Jangan sisakan satu pun. Suaraku seperti iblis dari neraka, berteriak memerintahkan Jason. Mata Jason langsung menjadi dingin dan tanpa ampun. Dia tanpa ragu menyerbu ke arah kerumunan di jalanan, mengayunkan pedang di tangannya. Setiap tebasan membawa aura kekuatan spiritual, seolah-olah ingin menebas segalanya. Orang-orang di jalanan terus dengan panik, berteriak dan melarikan diri ke segala arah, tetapi Jason seperti binatang buas yang tak terkalahkan, membantai mereka satu persatu. Darah mengalir menjadi sungai, mayat menumpuk seperti gunung. Jika melakukan hal seperti ini, bukankah kamu akan menjadi musuh semua orang? Jason di belakangku malah mempertahankan sedikit kewarasannya dan berkata dengan keras. Hahaha, musuh? Aku suka musuh. Semakin banyak musuh, semakin baik. Aku ingin dunia ini menjadi musuhku. Sambil berbicara, aku berjalan menuju tengah jalan. Mayat-mayat di jalanan berserakan. Bau amis darah yang kuat memenuhi udara. Aku berjalan dari tumpukan mayat ke seorang anak, berjongkok, dan dengan lembut mengangkat dagu anak itu dengan tanganku. Memaksanya untuk menatapku. Bocah kecil, apakah kamu takut padaku? Aku bertanya sambil tersenyum. Mata anak itu penuh dengan air mata.
Dia mati-matian mengangguk, mencoba melepaskan tanganku. Jangan takut padaku. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Biarkan kamu menjadi rekanku. Apakah kamu bersedia bersamaku? Menjalani hari-hari di mana kamu bisa membunuh siapapun yang kamu inginkan? Mata anak itu menunjukkan sedikit keraguan, tetapi lebih banyak ketakutan. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin membunuh orang. Aku tidak ingin menjadi rekanmu. Pilihlah, nak. Suaraku menjadi lebih rendah dan lebih menggoda. Jika kamu memilih untuk bersamaku, aku akan memberimu kekuatan, membiarkanmu menjadi yang terkuat. Jika kamu memilih untuk menolak, aku harus membuatmu merasakan bagaimana rasanya kematian. Sebuah belas kasihan yang tak terjelaskan tiba-tiba melintas di hatiku. Melihat anak-anak tak berdosa ini, mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan, aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan dorongan hati. Aku tahu ini karena gerbang terlarang telah dibuka. Tipu daya penguasa aneh menggerogoti otakku. Anak-anak ini tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka seharusnya tidak dibunuh olehku begitu saja. Kalian boleh pergi dari sini. Suaraku sedikit bergetar, tapi aku tetap mengucapkan kalimat ini. Mata anak-anak itu membelalak. Perlahan-lahan pergi dari jalanan yang penuh dengan mayat ini. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka menemukan bahwa aku dan pria bertopeng itu telah menghilang dalam kegelapan. Saat ini asosiasi pemburu iblis. Seorang pemburu iblis muda bergegas masuk ke aula. Ada masalah? Ada masalah. Dia berteriak keras. Apa yang terjadi? Wakil ketua Wu Shuang berdiri. Berjalan ke arah pemburu iblis muda dan bertanya dengan suara berat. Pemburu iblis muda menarik napas dalam-dalam. Mengeluarkan sepotong seragam pemburu iblis dari sakunya yang memancarkan aura hitam samar. Wakil ketua. Ini yang kutemukan saat berpatroli di pinggiran kota. Pola-pola ini, aku sudah menjadi pemburu iblis selama 8 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat seragam pemburu iblis memiliki perubahan seperti ini. Aku khawatir. Wu Shuang mengambil pecahan itu dan mempelajarinya dengan cermat untuk sementara waktu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para pemburu iblis di sekitarnya. Semua anggota Zhao Qi. Kita perlu mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Suaranya serius dan tegas. Kemunculan pecahan ini berarti kita mungkin menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemburu Iblis telah tiba di tempat tinggalku. Wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya berkilat dengan tekad yang kuat. Satpam di pintu masuk kompleks maju dan membungkuk dan bertanya, "Ketua, mengapa Anda datang sendiri? Apakah ada yang bisa kami bantu?" Ketua itu sedikit mengangguk. Dia menunjuk ke rumahku dan berkata, "Aku datang mencari Tuan Shenlai." Satpam itu terkejut dalam hatinya. Dia tahu bahwa aku adalah pemburu iblis yang menanyakan keberadaan keluarganya hari ini. "Ketua, tunggu sebentar." Satpam itu berbalik dan berjalan ke dalam kompleks, bersiap untuk memberitahuku. Tak lama kemudian, aku berjalan keluar dengan tertatih-tatih. "Zhao Dongfeng, kau benar-benar datang sendiri? Ini benar-benar mengejutkanku." "Ada apa?" Zhao Dongfeng menatapku dalam diam sejenak sebelum berbicara. "Shenlai, aku di sini untuk meminta maaf atas nama Asosiasi Pemburu Iblis." Ekspresiku sedikit berubah saat aku mendengarnya. "Meminta maaf? Mengapa kalian harus meminta maaf?" Zhao Dongfeng menarik napas dalam-dalam. "Tentang keluargamu, aku memang agak lalai. Aku baru tahu belakangan. Itu keluargamu. Aku sangat menyesalinya. Aku ingin mengundangmu kembali ke Asosiasi Pemburu Iblis untuk bekerja." Aku terdiam beberapa saat dan berkata, "Apakah permintaan maaf ada gunanya? Orang sudah mati. Kalianlah, sekelompok binatang buas, yang membunuh mereka dengan tangan kalian sendiri. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa aku orang yang tidak berguna? Aku tidak akan pergi ke asosiasi kalian untuk membuat masalah bagi kalian." Mendengar itu, wajah Zhao Dongfeng menjadi lebih pucat. Dia menundukkan kepalanya, tidak bisa melihat mataku. "Aku tahu ini kesalahan kami. Aku tidak mengawasi karyawan-karyawan itu dengan ketat. Aku membawa 10 juta sebagai kompensasi atas kerugianmu. Oke?" Aku mencibir. "Uang bisa membeli nyawa? Kamu sudah hidup 70 tahun. Bagaimana bisa masih begitu naif? Apakah kamu pikir permintaan maaf dan kompensasi dapat menebus kejahatan yang telah kalian lakukan?" Kata-kataku seperti pisau tajam. Menusuk jantung Zhao Dongfeng. Aku tiba-tiba membuka bajuku, memperlihatkan dadaku yang penuh luka. "Orang tua, lihat ini." Aku menunjuk luka-luka itu dan berkata dengan keras, "Inilah harga yang aku bayar untuk asosiasi pemburu iblis kalian dan negara Shenlong. Lalu, balasan apa yang kalian berikan padaku? Pengkhianatan." Adalah semua warga kota, satu persatu, memberikan suara untuk orang tuaku di ruang siaran langsung. "Asosiasi pemburu iblis kalianlah yang membunuh orang tuaku dengan tangan kalian sendiri." Zhao Dongfeng menatap mataku yang marah, dan hatinya tidak bisa menahan rasa takut. "Aku tahu kami salah. Mohon maafkan kami." Aku terdiam sejenak dan berkata dengan wajah dingin, "Baiklah, aku menerima permintaan maaf kalian. Tapi aku tidak akan melepaskan kalian."
Negara Shenlong seperti apa 15 tahun yang lalu, aku akan mengubahnya kembali seperti itu. Dan itu hanya akan lebih tragis dari 15 tahun yang lalu. Setelah berbicara, aku berbalik dan kembali ke rumah. Selesai, semuanya sudah selesai. Mengapa harus memprovokasi Shenlai? Suara Zhao Dongfeng bergetar dan lemah, seolah setiap kata membawa ketakutan dan keputusasaan yang tak terbatas. Chen Hao, cepat hubungi markas dan kumpulkan semua, termasuk para pemburu iblis yang sudah mengundurkan diri. Cepat, aku kembali ke rumah dan menemukan pisau belati. Aku membuat luka di tanganku sendiri. Darah mengalir dari telapak tanganku dan menetes ke lantai. Aku menggunakan jariku untuk mencelupkan darahku. Dan menggambar beberapa pola aneh di lantai. Mulai mengucapkan mantra, Si Fang E Ling Ba Fang Hun. Ribuan iblis ditarik ke dalam gerbang ini. Saat mantra diucapkan, pola-pola itu mulai memancarkan cahaya merah redup. Napas saya menjadi cepat dan kuat. Saya bisa merasakan kekuatan yang perlahan bangkit. Tiba-tiba, sebuah pintu merah perlahan muncul dari kehampaan. Beberapa rune dan pola kuno diukir di pintu. Itu tampak lebih menakutkan dan kosong di bawah iluminasi cahaya merah. Jantungku berdetak lebih cepat dan aku bisa merasakan energi yang kuat mengalir keluar dari pintu. Ini adalah suara seperti binatang buas. Shenlai, kamu akhirnya membuka gerbang arena sepenuhnya. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Aku sangat bosan selama 15 tahun terakhir. Saat ini, saya tanpa ragu bergegas ke pintu merah itu. Sosok itu dengan cepat menghilang dalam kegelapan. Hanya menyisakan pintu yang menutup diam-diam. Ini adalah neraka yang terlupakan. Tiba-tiba, sosok besar perlahan muncul dari kegelapan. Wajahnya garang dan jahat, matanya berkedip dengan cahaya hijau gelap. Seolah bisa melihat kelemahan di hatiku. Kamu akhirnya datang. Aku sudah lama menunggumu. Saya melihat tubuh besar di depan saya, yang tingginya setidaknya 10 meter. Saya tidak bisa menahan perasaan terkejut yang kuat di hati saya. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, lama tidak bertemu, Tuan Hantu. Kamu terlihat jauh lebih tinggi dari 15 tahun yang lalu. Tuan Hantu tertawa. Benar, Shenlai. Dengan gerbang arena ini, ribuan hantu yang tidak patuh dapat saya nikmati. Kekuatan saya hanya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata hantu yang tidak terkendali di gerbang arena semuanya ditelan oleh Tuan Hantu ini. Jadi begitu. Aku harus berterima kasih. Membantuku menghancurkan begitu banyak iblis yang tidak patuh. Aku berkata sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu inginkan di gerbang hantu ini? Tidak mungkin seperti yang dikatakan Jason, kan? Tuan Hantu berkata, ya, benar. Apakah kamu benar-benar siap untuk membiarkan kami kembali ke dunia manusia? Mata Tuan Hantu berkilat gembira. Benar, tapi tidak sekarang. Kekuatan saya saat ini tidak cukup untuk mendukung pembukaan gerbang arena. Jadi setiap kali saya hanya bisa membawa keluar seorang hantu tingkat rendah ke dunia manusia. Tujuan saya datang kepada Anda kali ini adalah untuk meminjam kekuatan hantu dari Anda. Pada saat yang sama, saya akan mengumpulkan sejumlah besar mayat. Masukkan ke gerbang arena. Butuh waktu sekitar 3 bulan. Saya bisa membuat gerbang hantu selesai dibuka secara permanen. Saat itu, kamu bisa kembali ke dunia manusia. Meminjam hantu dariku. Nada suara Tuan Hantu mengandung sedikit keterkejutan. Jika kamu menyerap hantu, bukankah kamu tidak akan pernah bisa menjadi manusia lagi? Aku terdiam sejenak, lalu dengan tegas menjawab, bahkan jika aku tidak bisa menjadi manusia, aku juga harus membuat mereka membayar harganya. Raja Iblis mendengarkan kata-kataku dengan mata yang penuh dengan pemikiran yang sulit dipahami. Karena kau berjanji bisa membiarkanku pergi ke dunia manusia, aku akan memberimu sepertiga kekuatan iblisku. Ini seharusnya batas maksimal yang bisa kau tanggung. Apakah kau benar-benar sudah siap? Dia berkata sambil mengulurkan tangannya yang besar, kekuatan tulang iblis yang kuat mulai berkumpul di telapak tangannya. Aku mengangguk, hatiku merasa sedikit bersemangat. Kemudian meletakkan telapak tanganku di telapak tangan Raja Iblis. Energi tulang iblis yang kuat mengalir ke dalam tubuhku dari telapak tangan Raja Iblis. Seiring dengan itu, tubuhku juga mulai berubah, menjadi lebih muda. Penampilan sakit-sakitan sebelumnya benar-benar menghilang sekarang. Pada saat yang sama, tubuhku menjadi sekuat 15 tahun yang lalu. Otot-ototnya jelas dan penuh kekuatan. Bahkan tinggi badanku sedikit bertambah. Aku perlahan membuka mata dan menatap Raja Iblis sambil tersenyum. Terima kasih, Raja Iblis. 3 bulan kemudian, aku akan membiarkan kalian semua iblis kembali ke dunia manusia. Raja Iblis menatapku, matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Aku menunggumu memenuhi janji. Setelah keluar dari gerbang terlarang, aku menyiapkan daftar keluarga inti pemburu iblis. Ini baru saja aku minta Yun Chai Gui bantu curi. Mataku dingin, satu persatu mencoret nama di daftar. Aku tahu keluarga-keluarga ini akan menderita karena perbuatan kerabat mereka, tetapi aku tidak ragu atau merasa kasihan sedikit pun. Ini hanyalah permulaan. Mereka harus membayar atas tindakan mereka. 10 menit kemudian, Shenlai tiba di tujuan pertamanya,
Alamat Jembatan Batu Kecil Gedung 2020. Disertai dengan suara ketukan pintu yang cepat, seorang wanita dewasa berusia sekitar 40 tahun membuka pintu. Halo. Siapa Anda? Wanita itu bertanya dengan waspada. Shen Lai tersenyum tipis. Saya dikirim oleh ketua, ada beberapa hal yang perlu saya ketahui dari Anda. Wanita itu mengerutkan kening setelah mendengar itu. Orang-orang dari asosiasi pemburu iblis? Lalu mengapa dia tidak pulang dan berbicara denganku? Shen Lai menjelaskan. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk kembali. Hanya ada beberapa hal yang perlu dia ketahui dari Anda, jadi dia mengirim saya. Wanita itu mendengarkan, dengan sedikit keraguan dan ketegangan di wajahnya. Lalu tidak bisakah dia menelepon saya? Masih perlu mengirim seseorang dari jauh? Shen Lai melihat ketegangan dan kegelisahannya dan dengan lembut menghibur. Jangan khawatir. Memang itu permintaan ketua. Saya hanya ingin memahami beberapa situasi. Lihat apakah ada tanda-tanda mencurigakan di rumah Anda baru-baru ini. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, masuklah. Shen Lai masuk ke dalam rumah. Silakan duduk. Wanita itu menunjuk ke sofa dan berkata, apa yang ingin Anda ketahui? Shen Lai tersenyum dan bertanya, saya ingin tahu, apakah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh baru-baru ini? Seperti kemunculan orang asing, suara aneh, atau tanda-tanda mencurigakan lainnya? Sansin mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Berkata, anak muda. Apakah ketua menyuruhmu kembali untuk mencari tahu apakah aku mencari pria? Shen Lai terkejut mendengarnya. Kemudian dia mengerutkan kening dan hanya bisa mengikutinya dan berkata, ini. Ya, dia sepertinya memang curiga padamu. Sansin menggelengkan kepalanya. Seperti yang kuduga. Anak muda, tahukah kamu? Kakak sangat menderita. Ketua kalian sudah berusia 70-an. Sedangkan aku baru berusia 39 tahun ini. Dan di usiaku ini, aku yakin kamu mengerti. Begitu Sansin selesai berbicara. Dia sengaja membuat beberapa gerakan menggoda dan mendekati Shen Lai. Tahukah kamu? Sejak saat kamu masuk, aku sudah menyukaimu sedikit. Shen Lai mendengarnya. Hatinya tidak bisa menahan sedikit pun kepanikan. Nona Sansin, jangan seperti ini. Mengapa kamu tidak menerimaku? Apakah kamu tidak menyukaiku? Apakah aku tidak cukup cantik? Atau apakah semuanya terlalu tiba-tiba? Tindakan dan kata-kata Sansin membuat Shen Lai berubah pikiran. Karena dia tidak lagi menjadi manusia. Siapa yang peduli apakah dia orang tua atau muda? Detik berikutnya, Shen Lai memeluk Sansin ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, kekuatan iblis di tubuhnya tanpa sadar meluap keluar, dan pada saat ini di mata Sansin. Hanya ada ketakutan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berteriak. Tapi semuanya sudah terlambat. Setelah Shen Lai melampiaskan keinginannya, dia menunjukkan senyum yang sangat mengerikan. Dia tidak langsung membunuh Sansin, tetapi menanamkan benih penguasa bayi iblis di tubuh Sansin. Dia menggunakan kekuatan iblis untuk menghapus ingatan Sansin tentang periode ini, daripada membunuh Sansin sekarang. Dia lebih ingin melihat bertanya dengan terkejut, maaf, apakah Anda? Shen Lai tersenyum tipis, saya adalah rekan Wushuang. Saya datang untuk berbicara dengannya tentang sesuatu. Apakah dia terburu-buru? Apakah dia ada di sini? Istri Wushuang menggelengkan kepalanya. Dia tidak ada di sini. Jika kamu mencarinya, aku bisa membantumu menghubunginya. Shen Lai mengangguk dengan senyum dingin yang hampir tak terlihat. Dia tidak ada di sini. Baiklah, akan saya ceritakan. Apakah Anda punya waktu? Istri Wushuang menjawab sambil tersenyum. Tentu saja ada. Silakan masuk. Setelah masuk ke kamar, istri Wushuang tiba-tiba menatap Shen Lai dan bertanya, bagaimana hubunganmu dengan Wushuang? Aku belum pernah mendengar. Dia menyebutmu. Aku dan Wushuang adalah teman baik. Dia juga guruku. Mungkin aku belum cukup baik, jadi tidak ada yang perlu dia sebutkan. Mendengar ini, istri Wushuang tampak sedikit tidak puas. Benarkah? Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang pemungutan suara langsung beberapa hari yang lalu? Mendengar topik ini, Shen Lai merasakan sedikit jijik di hatinya. Tapi dia melihat mata perhatian istri Wushuang dan menjawab, siaran langsung? Aku tahu tentang itu. Kudengar ada pasangan tua yang mendapat suara terbanyak. Ya, pasangan ini konon adalah pemburu iblis yang terkenal pada masanya. Wushuang bilang pasangan ini sudah meninggal. Sepertinya mereka mati karena kehabisan darah. Dia juga bilang setelah orang mati, darah akan membeku. Untuk menghindari pemborosan, dia langsung memotong arteri besar orang mati dan memompa darah keluar. Akhirnya, pasangan tua itu kehabisan darah. Sungguh kejam, kata istri Wushuang. Dengan sedikit senyum di bibirnya. Oh, benarkah? Itu benar-benar kejam. Tapi semua ini dilakukan oleh Wushuang, kan? Apakah dia tidak takut Shen Lai akan membalas dendam? Shen Lai mencoba. Shen Lai? Seluruh klan Qinglong tahu bahwa Shen Lai adalah orang yang tidak berguna. Saat itu, Shen Lai pergi untuk menyegel penguasa keanehan. Sehari setelah dia pergi,
Asosiasi Pemburu Iblis mengumumkan bahwa Shenlai telah dikeluarkan dari Asosiasi Pemburu Iblis. Dikatakan bahwa dia tidak mungkin kembali hidup-hidup. Dan yang paling menarik adalah sehari setelah Shenlai pergi, seluruh negeri memarahinya, mengatakan bahwa Shenlai pergi untuk menyegel keanehan demi uang. Yang menarik adalah uang itu dicegat oleh Asosiasi Pemburu Iblis sebelum sampai ke keluarga Shenlai. Mereka menggunakan hadiah Shenlai untuk melakukan banyak bisnis, meskipun mereka mendengar bahwa Shenlai masih hidup. Namun, dia menyegel Raja Iblis, yang berarti dia pada dasarnya tidak akan hidup lama. Aku sama sekali tidak khawatir. Dia membalas dendam pada suamiku, kata istri Wu Shuang sambil tersenyum. Setelah Shenlai mendengar kata-katanya ini, dia menyadari bahwa begitu banyak hal telah terjadi setelah dia pergi. Dia tidak bisa tidak menambahkan sedikit kebencian terhadap warga kota Shenlongguo dan Asosiasi Pemburu Iblis. Apakah dia tidak akan merasakan sakit hati jika dia membunuh seseorang? Tanya Shenlai. Sakit? Hahaha, bukan kita yang mati. Apa yang sakit? Kata istri Wu Shuang dengan tidak sabar. Kakak ipar? Apakah ini siaran langsung? Shenlai bertanya sambil menahan amarahnya. Ya, kata istri Wu Shuang. Aku belum pernah menyentuh benda ini sebelumnya. Bisakah kau tunjukkan padaku cara melakukan siaran langsung? Aku juga ingin melakukan siaran langsung, Shenlai melanjutkan. Sebuah ide yang sempurna perlahan muncul di benaknya saat ini. Tentu saja bisa, kata istri Wu Shuang sambil tersenyum. Kemudian dia menyesuaikan posisi duduknya dan memulai siaran langsungnya. Halo semuanya. Selamat datang di ruang siaran langsung, Qin Xiaosui. Hari ini kita akan membahas topik tentang cinta. Apakah ada yang ingin kalian katakan? Qin Xiaosui mulai memandu topik. Untuk rencana selanjutnya, Shenlai mendekat ke sisinya dan juga muncul di kamera. Saat ini, para pengguna internet di ruang siaran langsung mulai. Apakah ada yang ingin kalian katakan? Qin Xiaosui mulai memandu topik. Untuk rencana selanjutnya, Shenlai mendekat ke sisinya dan juga muncul di kamera. Saat ini, para pengguna internet di ruang siaran langsung mulai mengirimkan banyak komentar. Wow, kakak Xiaosui, apakah pria tampan ini pacarmu? Tidak mungkin. Bukankah kamu punya suami? Sudah berakhir, Dewi saya punya pacar. Semuanya salah paham. Ini hanya teman saya. Kalian tidak boleh membuat keributan. Saya punya suami, istri Wu Shuang menjelaskan dengan cemas. Tapi pada saat ini, sebuah wajah ketiga muncul di layar ruang siaran langsung, sebuah wajah yang hampir membusuk. Di tengah layar, suasana di ruang siaran langsung tiba-tiba menjadi aneh. Ah, apa ini? Mengerikan sekali. Kakak Xiaosui, cepat lari. Ya Tuhan, monster apa ini? Apakah ini hantu? Istri Wu Shuang melihat wajah itu. Wajahnya langsung pucat, dia menjerit, dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan wajah itu mendekat, menjulurkan lidah panjangnya dan menjilat pipi istri Wu Shuang. Tolong aku. Bisakah kamu berhenti hanya menonton? Aku mohon padamu. Istri Wu Shuang berteriak minta tolong kepada Shenlai. Menyelamatkanmu? Lalu, ketika orang tuaku meninggal, mengapa tidak ada yang menyelamatkan mereka? Shenlai bertanya dengan nada mencela. Kau, orang tuamu, mungkinkah kau adalah Shenlai? Tidak mungkin. Shenlai tidak mungkin semudah kau. Istri Wu Shuang berkata dengan tidak percaya. Apakah aku Shenlai atau bukan? Itu tidak penting lagi. Dracula, hisap habis dia. Jangan sisakan setetes darah pun. Shenlai berkata dengan keras. Detik berikutnya, istri Wu Shuang menjerit dengan memilukan, tubuhnya terus bergetar. Seolah-olah mengalami siksaan yang tak berkesudahan. Para penonton di ruang siaran langsung melihat layar ini dan menjerit. Mereka merasa mual dan takut, seolah-olah mereka juga menjadi mangsa Dracula. Setelah Dracula menghisap darah istri Wu Shuang, dia perlahan mengangkat kepalanya dan membuang mayat kering di tangannya ke samping. Ingat, ini adalah balasanmu. Shenlai berkata dengan suara rendah, lalu meninggalkan rumah Wu Shuang. Dan pada saat ini, seluruh warga negara Shenlong dilanda kepanikan yang ekstrim. Siaran langsung hari ini berarti hantu telah datang lagi, dan negara Shenlong mungkin akan kembali ke masa kegelapan 15 tahun yang lalu. Di dalam asosiasi pemburu hantu, Wu Shuang duduk di depan meja kantornya. Wajahnya pucat. Mengapa? Mengapa jadi seperti ini? Jelas dia hanya orang yang tidak berguna. Dia kehilangan istrinya. Kehilangan orang yang paling penting dalam hidupnya. Bukankah hanya membunuh orang tuanya? Mengapa Shenlai harus menyakiti istrinya sendiri? Tepat pada saat ini, sesosok bayangan kabur tiba-tiba muncul di sudut kantor. Siapa? Wu Shuang bertanya dengan waspada. Ini aku. Bayangan itu berkata perlahan. Aku kembali untuk membantumu. Wu Shuang tertegun sejenak, lalu mengenali suara itu. Itu adalah temannya, juga mantan rekan seperjuangan, Li Yunfei. Lauli, mengapa kau datang? Wu Shuang bertanya. Bukankah kau berada di kota Jinlong? Aku mendengar tentang masalahmu, jadi aku bergegas kembali.
Li Tua berjalan ke sisi Wushuang. Kantor itu, baru 1 jam yang lalu. Shen Lai berjalan menuju rumah di pinggiran kota, tanpa sengaja bertemu dengan Li Yunfei, pembunuh saudaranya 15 tahun lalu. 15 tahun lalu, saudara angkat Shen Lai, Qin Lao, mendapatkan sebuah buku rahasia Feng Shui. Akibatnya, buku rahasia ini diincar oleh Li Yunfei, yang berspesialisasi dalam teknik Feng Shui. Li Yunfei akhirnya membunuh Qin Lao dengan kejam. Sayangnya, saat itu Shen Lai perlu menyegel penguasa keanehan. Hanya bisa menunda masalah ini untuk sementara waktu. Tak disangka, 15 tahun telah berlalu, Shen Lai yang baru kembali. Bertemu dengan Li Yunfei. Bukankah ini takdir? Maka Shen Lai mengikuti Li Yunfei. Tiba di asosiasi pemburu hantu. Ini kebetulan sekali. 1 membunuh orang tuaku. 1 membunuh saudaraku 15 tahun lalu. Suara Shen Lai bergema di ruangan kosong ini. Wushuang duduk di depan meja. Tangannya menyilang, matanya dalam. Hatinya dipenuhi amarah dan kegelisahan. Tidak tahu mengapa Shen Lai tiba-tiba muncul di kantornya. Shen Lai, aku tidak mencarimu. Kamu berani datang sendiri. Wushuang bertanya dengan waspada, suaranya menunjukkan sedikit dingin. Aku datang untuk membicarakan tentang orang tua dan saudaraku. Suara Shen Lai rendah dan kuat. Wushuang, apakah kamu membunuh orang tuaku? Jika aku membunuh istrimu, apakah itu adil? Shen Lai bertanya. Aku memang membunuh orang tuamu, tetapi apakah nyawa mereka sebanding dengan istriku? Apakah orang tuamu bisa dibandingkan dengan istriku? Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Wushuang menjawab dengan nada menghina. Dengan dukungan Li Yunfei. Dia secara alami memiliki sedikit lebih banyak kepercayaan diri. Baiklah, Li Yunfei, 15 tahun lalu aku pergi ke gua yang dalam untuk memurnikan. Ketika di tengah keanehan, apakah kamu membunuh Qin Lang untuk mencuri rahasia itu? Shen Lai mengalihkan pandangannya ke Li Yunfei di samping. Memang aku melakukannya. Lalu kenapa? Dia sama sekali tidak layak untuk berlatih rahasia itu. Itu adalah milikku, kata Li Yunfei. Apakah kalian para pemburu hantu membunuh orang dengan begitu percaya diri? Tanya Shen Lai. Li Tua, hari ini kita berdua akan membuat Shen Lai ini pergi tanpa kembali. Dia berkolusi dengan keanehan. Membunuh istriku, pantas mati. Wushuang berkata dan bergegas menuju Shen Lai. Aku berkolusi dengan keanehan? Haha. Lalu bagaimana jika aku memang keanehan? Apakah ini masih dianggap kolusi? Shen Lai berkata dengan dingin. Shen Lai segera melepaskan keanehan di dalam tubuhnya. Rasa dingin menjalar dari sekeliling Shen Lai, memenuhi matanya dengan kegelapan tak berujung. Wajahnya berangsur-angsur memucat, tanpa darah, raut wajahnya yang menyeramkan saat ini. Membuat Wushuang dan Li Yunfei merasa panik adalah, kau ternyata bisa berubah menjadi entitas gaib. Li Yunfei menatap Shen Lai dengan ekspresi terkejut, hatinya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Shen Lai mencibir. Tersirat kengerian yang mendalam di matanya, aku tidak hanya bisa berubah menjadi entitas gaib, aku bahkan bisa menjadi penguasa entitas gaib. Kalian percaya? Wushuang dan Li Yunfei saling pandang, hati mereka dipenuhi keraguan dan kegelisahan. Mereka tidak tahu mengapa Shen Lai bisa menjadi seperti ini, juga tidak percaya bahwa seseorang bisa berubah menjadi entitas gaib. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Wushuang bertanya dengan gemetar, suaranya dipenuhi ketakutan. Apa yang ingin aku lakukan? Shen Lai mengulangi kata-kata Wushuang, tawanya semakin keras. Aku ingin kau mati. Dan bukan hanya sekadar mati, aku ingin kau mengalami kematian paling brutal yang pernah kulihat di dunia ini. Jangan harap, apakah kau tidak takut asosiasi pemburu iblis akan menghajarmu hingga tidak bisa bereinkarnasi selamanya? Ucap Wushuang dengan gugup. Aku bukan manusia, bukan juga hantu, tidak bisa mati dan abadi. Aku membenci reinkarnasi, dunia pemburu iblis tanpa Shen Lai, hanya akan tersisa sekelompok orang tidak berguna. Negara Shenlong tanpa Shen Lai, hanya akan menjadi bencana bagi makhluk hidup. Seharusnya kalian sudah memikirkan hal ini. Tetapi kalian bersikeras menuju jalan buntu. Sekelompok semut, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Bukan hanya kau dan Li Yunfei. Termasuk semua orang di seluruh asosiasi pemburu iblis, kalian semua harus mati. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos dari hukumanku. Suara Shen Lai bergemuruh seperti guntur, memekakan telinga. Wushuang, kau membunuh keluargaku, tentu saja aku juga akan membuatmu merasakan sakitnya kehilangan keluarga. Tetapi ini masih jauh dari cukup, bukan hanya istrimu yang harus mati, kau juga sama harus mati. Wushuang dan Li Yunfei mundur beberapa langkah karena ketakutan, hati mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Mereka tahu, mereka tidak bisa melawan Shen Lai. Pada saat yang sama Wushuang akhirnya mengerti mengapa ketua Zhao Dongfeng hari itu memintanya untuk meminta maaf kepada Shen Lai, tetapi semuanya sudah terlambat. Aura gaib yang dipancarkan Shen Lai saat ini bahkan melampaui pemahaman mereka, saat ini mereka ingin maju selangkah pun terasa sangat sulit. Meskipun keduanya sudah 15 tahun tidak bertempur melawan entitas gaib, tetapi ketika bencana melanda negara Shenlong 15 tahun lalu,
Wu Shuang dan Li Yunfei memang tidak sehebat Sheng Lai, tetapi mereka juga bisa dibilang berjasa dalam pertempuran. Namun, seperti saat ini, sakti sekali Shen Lian ini, hantu sekuat ini belum pernah mereka lihat. Ampun. Mohon ampuni kami, Shen Lai. Aku mohon ampun padamu. Wu Shuang berlutut di tanah, kedua tangannya terlipat, memohon. Kami salah, kami benar-benar tahu kami salah. Li Yunfei juga berlutut di tanah. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pipinya. Dia tahu. Mereka sudah tidak punya jalan untuk mundur lagi. Ampuni kalian, dasar pengecut. Pernahkah kalian berpikir akan mengalami hari ini? Shenlong berkata sambil mencibir, kalian membunuh keluarga dan teman-temanku. Masih ingin aku melepaskan kalian? Kalian bermimpi ya? Mati saja kalian semua. Begitu kata-kata itu terucap, Shenlong sudah berada di depan Wu Shuang dan mencengkeram lengan kirinya. Wu Shuang dan Li Yunfei mati-matian bertahan di bawah serangan gencar Shenlong. Dengan cepat, tubuh mereka sudah hancur berkeping-keping. Kedua lengan Wu Shuang direnggut paksa oleh Shen Lai, setengah wajahnya juga dikuliti oleh Shen Lai. Darah menyembur keluar, mewarnai pakaiannya dan tanah di sekitarnya menjadi merah. Li Yunfei bahkan lebih mengerikan. Dagingnya dirobek sepotong demi sepotong oleh Shen Lai, memperlihatkan tulang-tulang putih. Organ dalamnya juga hampir dikosongkan oleh Shen Lai, hanya menyisakan jantung yang kesepian berdetak di dalam dadanya. Setiap detak membawa rasa sakit yang tak berujung. Serangan Shen Lai semakin ganas. Sosoknya dengan cepat bergerak di dalam ruangan. Setiap serangan membawa ancaman mematikan. Tawanya bergema di ruangan yang kosong, penuh dengan kegilaan dan kekejaman. Wu Shuang dan Li Yunfei berjuang di ambang hidup dan mati. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Mereka tahu mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. 2 menit kemudian, tubuh mereka terkulai tak berdaya di tanah. Napas mereka berangsur-angsur melemah. Hingga menghilang sepenuhnya. Hati mereka dipenuhi dengan penyesalan dan penderitaan. Mereka tahu mereka telah kehilangan segalanya. Hari ini, dari Asosiasi Pemburu Iblis, terdengar jeritan yang memilukan. Berasal dari kantor Wu Shuang, memecah ketenangan pagi hari. Anggota asosiasi lainnya bergegas menuju kantor, ingin tahu apa yang terjadi. Ketika mereka mendorong pintu terbuka, pemandangan di depan mata membuat mereka terkejut. Mayat Wu Shuang dan Li Yunfei tergeletak di genangan darah. Tubuh mereka sudah hancur berkeping-keping. Jika bukan karena identitas pemburu iblis di saku mereka, tidak mungkin mengenali siapa mayat ini. Darah dan organ dalam berserakan di tanah. Dinding, lantai, dan perabotan juga dipenuhi dengan percikan darah. Seluruh ruangan dipenuhi bau darah yang menjijikan. Hati mereka dipenuhi ketakutan dan amarah. Mereka tidak tahu siapa yang melakukan kejahatan seperti itu. Seorang pemburu iblis muda berkata, pasti dokter iblis yang melakukannya. Kemarin, istri wakil ketua dibunuh oleh dokter iblis di siaran langsung. Beberapa hari lalu, lebih dari 400 orang dibantai di persimpangan Jalan Wanfu. Semua ini menunjukkan bahwa dokter iblis benar-benar muncul. Dan melalui siaran langsung istri wakil ketua kemarin, dapat dipastikan bahwa dokter iblis ini terkait dengan Shen Lai. Benar, memang Shen Lai yang melakukannya. Zhao Dongfeng perlahan berjalan ke kantor dari kerumunan. Saat ini, dia sudah membuang kursi rodanya. Jelas penyakitnya hampir sembuh total. Ketua, selamat, semua orang berseru serempak. Memang Shen Lai. Ini semua adalah balas dendam Shen Lai terhadap asosiasi pemburu iblis kita. Suara Zhao Dongfeng sedikit bergetar. Bagaimana mungkin Shen Lai? Bukankah dia sudah menjadi orang lumpuh karena melatih penggabungan dengan penguasa dokter iblis? Chen Ziwan berkata, apakah kalian ingat gerbang terlarang yang saya sebutkan? Zhao Dongfeng berkata, apakah gerbang terlarang adalah teknik kultivasi yang dilatih Shen Lai? Chen Ziwan menjawab, benar. Kalian para pemburu iblis generasi baru ini seharusnya tidak mengerti jenis teknik jahat apa ini. 15 tahun lalu, negara Shenlong dilanda invasi dokter iblis. Sebanyak lebih dari 3.000 pemburu iblis dikumpulkan di seluruh negeri. Dalam pertempuran terakhir melawan penguasa dokter iblis. 3.000 pemburu iblis kita tewas dan terluka parah. Akhirnya hanya tersisa 8 orang, termasuk saya dan Shen Lai. Dan juga 2 mayat di depan kalian ini. Kemudian, untuk berhasil melenyapkan penguasa dokter iblis, Shen Lai tidak ragu-ragu untuk mencoba melatih gerbang terlarang. Ini adalah teknik kultivasi yang hampir mustahil untuk berhasil dilatih. Bahkan cara berlatihnya pun bisa membuat orang-orang yang ingin berlatihnya mundur. Langkah pertama dalam latih teknik kultivasi adalah mati sekali terlebih dahulu. Setelah mati, seseorang juga harus mengalami siksaan 18 lapisan neraka. Chen Ziwan bertanya. Teknik gerbang terlarang adalah dapat mengolah hantu dan dapat memanggil hantu. Dan juga dapat berubah menjadi hantu, kata Zhao Dongfeng. Tetapi mengapa dia melakukan ini? Bagaimana asosiasi pemburu iblis kita menyinggungnya? Chen Ziwan bertanya. Menyinggung? Ada terlalu banyak cara kita menyinggungnya, kata Zhao Dongfeng dengan sedih, begitu Shen Lai benar-benar menjadi iblis. Itu berarti dia tidak akan pernah memiliki kemanusiaan dan akal sehat lagi.
Benar dan salah tidak lagi penting. Siapkan untuk mengadakan pertemuan darurat. Segera beritahukan bahwa semua anggota inti harus hadir. Bahkan mereka yang sedang cuti hamil harus kembali. Dia memerintahkan dengan suara keras, "Ya, Ketua." Semua orang menjawab serempak. 2 jam kemudian, di ruang rapat asosiasi pemburu iblis. Membacakan daftar personel dojo, Zhao Dongfeng berkata dengan lantang. Cheng Hao berdiri di belakang Zhao Dongfeng. Mengangkat daftar dan mulai membacanya, anggota asosiasi dojo termasuk Kapten Tim Investigasi Chen Ziwan, Kapten Tim 2 Wu Sui, Kapten Tim 3 Youlong, Kepala Biara Qian Kun, Kepala Biara Xingye, Bai Lingxi, Guru Lin Yun, Mao Shan, Qi Yunhu, dan kekuatan utama dari cabang besar dan kecil. Termasuk saya, total 53 orang hadir. Oke, hari ini kami mengundang semua orang ke sini. Ada hal yang sangat penting untuk dikatakan. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang kemunculan tabib hantu baru-baru ini. Ini benar. Alasannya adalah kembalinya Shen Lian. Dia memiliki banyak keluhan terhadap asosiasi pemburu hantu kita. Akibatnya, dia menyimpan dendam dan menggunakan teknik terlarang gerbang terlarang untuk melepaskan tabib hantu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia sendiri sekarang telah berubah menjadi tabib hantu. Oleh karena itu, untuk mencegah situasi memburuk lebih lanjut, dan untuk melindungi warga kota Qinglong, atau bahkan warga negara Shenlong, kita harus merundingkan tindakan pencegahan yang komprehensif. Jika ada yang ingin dikatakan, semua orang bisa langsung mengatakannya. Zhao Dongfeng berkata dengan lantang, Shen Lian dulunya juga anggota dewan kita. Kita tidak bisa begitu saja dengan mudah menyerangnya. Kita harus mencoba berkomunikasi dengannya terlebih dahulu untuk melihat apakah ada kemungkinan rekonsiliasi. Tetapi dia membunuh wakil presiden Wu Shuang dan Li Mingfei. Kita tidak bisa begitu saja melepaskannya. Rekonsiliasi bahkan tidak perlu dipikirkan, bantah Youlong. Saat ini, kita harus melindungi keselamatan warga. Kepala Biara Xingye berkata, tidak bisa membiarkannya terus membahayakan masyarakat. Biksu tua juga tidak yakin apakah harus langsung melenyapkannya. Guru Lin Yun merenung. Tetapi kita perlu memastikan bahwa tindakannya tidak akan terjadi lagi. Mungkin kita bisa mencoba membujuknya untuk melepaskan kebencian dan dendamnya. Kita membutuhkan lebih banyak informasi dan intelijen, kata Chen Ziwan. Kita perlu memahami keberadaan dan tindakannya. Untuk merumuskan rencana yang efektif, anggota asosiasi mulai berdebat. Mereka mengajukan berbagai pendapat dan saran. Baiklah, bagaimanapun juga, keinginan semua orang adalah didasarkan pada perlindungan warga. Zhao Dongfeng menyela perdebatan. Tetapi ingin berdamai dengan Shen Lian jelas tidak mungkin. Satu-satunya cara saat ini adalah dengan mencari cara untuk membunuh Shen Lian, agar masalah selanjutnya tidak berkembang ke titik di mana tidak dapat diselesaikan. Biarkan saya membuat rencana untuk semua orang. Chen Ziwan, kamu pimpin seluruh anggota tim pengintai, sebarkan ke seluruh kota Qinglong, pastikan untuk selalu memperhatikan pergerakan Shen Lai. Segera laporkan padaku jika ada sesuatu yang mencurigakan, kata Zhao Dongfeng. Ya, Ketua, jawab Chen Ziwan. Siap. Kamu pimpin satu tim, bertanggung jawab membantu Chen Ziwan menghadapi berbagai kemungkinan kejadian darurat, kata Zhao Dongfeng. Baik, Ketua, jawab Cheng Hao. Lu Sui dan Youlong, kalian berdua pimpin tim masing-masing, masing-masing ditempatkan di pusat kota dan pinggiran kota. Untuk mencegah Shen Lai melancarkan serangan lagi terhadap warga, lanjut Zhao Dongfeng. Ya, Ketua, jawab Lu Sui dan Youlong, Pendeta Xingyue dan Guru Lin Yun. Kalian bertanggung jawab membantu tindakan setiap tim. Kami mengerti. Pendeta Xingyue dan Guru Lin Yun mengangguk. Pendeta Qi Yunhu, kamu bertanggung jawab membuat lebih dari 500 jimat pelindung dalam waktu 3 hari. Saya akan berusaha sebaik mungkin, jawab Qi Yunhu. Yang lainnya, tetap di tempat, sambil secepatnya membagikan tugas kepada bawahan kalian, berikan bimbingan secara bergilir sepanjang hari. Pastikan setiap jalan di kota Qinglong ada orang kita, kata Zhao Dongfeng. Kita harus menemukannya secepat mungkin. Harus. Rapat selesai. Anggota asosiasi pemburu iblis memulai tindakan masing-masing. Sementara itu, siaran langsung kemarin, kasus pembunuhan, hantu aneh, telah menjadi perbincangan hangat di seluruh negara Shenlong. Berita terkait terus berada di daftar trending, tetapi sebagian besar orang mengkritik Shen Lai, mengatakan bahwa 15 tahun lalu dia menyegel hantu aneh demi uang, dan sekarang ingin membawa hantu aneh untuk mencelakakan negara. Saat ini, Shen Lai sedang di rumah, mempersiapkan rencana selanjutnya. Bagaimanapun, dia telah berjanji kepada Raja Hantu, dia harus segera menyelesaikan pembukaan gerbang terlarang sepenuhnya. Jadi dia membutuhkan banyak mayat untuk memberi makan gerbang terlarang. Pagi-pagi sekali, Shen Lai dibangunkan oleh berbagai suara notifikasi di ponselnya. Karena sudah 15 tahun tidak menggunakan ponsel, dia terlihat sangat canggung. Setelah dia mengklik, berita pertama di bilah notifikasi, beberapa kata besar di halaman depan berita menarik perhatian Shen Lai.
Pemburu iblis Shen Lai yang mata duitan, meninggalkan Shen Lai yang paling nyata. Isi detailnya sebagai berikut, insiden invasi hantu aneh 15 tahun lalu, menurut laporan terkait. Dulu dia mendapatkan total 188 juta yuan, jika uang ini disimpan sampai sekarang. Bisa digunakan seperti 1,8 miliar, tahukah kalian? Dulu saat invasi makhluk halus. Adalah periode krisis keuangan terbesar dalam sejarah negara Shenlong, pendapatan per kapita hanya 500 yuan per bulan. Bayangkan saja konsep 188 juta ini, bisa dibayangkan, alasannya pergi untuk menyegel penguasa makhluk halus. Bukan karena cinta negara, melindungi warga, yang dia katakan. Shen Lian hanya pergi karena uang yang tidak bisa dia dapatkan selama beberapa generasi, dan dia juga punya rencana yang lebih besar. Yaitu dengan waktu 15 tahun, menyuap penguasa makhluk halus, setelah 15 tahun berakhir, lalu membawa penguasa makhluk halus kembali. Dengan begitu dia bisa mendapatkan sejumlah besar uang lagi dengan memusnahkan penguasa makhluk halus. Inilah Shen Lian yang sebenarnya, Shen Lian pebisnis sejati. Kota Qinglong. Laporan Huahua News, Shen Lian hampir menjatuhkan ponselnya setelah membaca laporan ini. Dia dengan panik menjelaskan di kolom komentar di bawah berita, tetapi kekerasan dunia maya memang seperti itu. Tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, konsekuensi yang ditimbulkan hanya akan semakin memperburuk keadaan. Namun, Shen Lian bukanlah orang yang selebriti internet atau bintang yang berhati kaca. Pesan terakhir yang dia balas di kolom komentar adalah, "Jika tidak hujan malam ini, aku akan membunuh kalian." Meskipun Shen Lian menyerap kekuatan iblis, namun dia tetap mempertahankan kebiasaan hidup manusia normal, makan seperti biasa, tidur, pergi ke toilet, selama tidak melepaskan kekuatan iblis. Dia tetaplah orang normal biasa. Dia mengeluarkan mie kering dan sayuran. Sarapan Shen Lian adalah mie vegetarian sederhana. Setelah menyelesaikan masakan sederhana, dia mencari peta. Dengan Huahua News yang menerbitkan berita sebagai titik pusat, memperluas 10 km ke sekitarnya. Dalam jangkauan inilah Shen Lian akan berburu hari ini. Namun, dia tidak ingin melakukan pembantaian skala besar seperti itu sendirian. Saat ini di Asosiasi Pemburu Iblis. Semua orang sibuk dengan tugas masing-masing, dan saat ini Chen Ziwan dari tim investigasi, dan lebih dari 10 anggota tim yang dipimpinnya, telah tiba di depan rumah Shen Lian. Dalam pemahaman Chen Ziwan, Shen Lian tidak mungkin masih tinggal di rumah. "Kapten, apakah kita harus mengetuk pintu untuk melihat?" Seorang anggota tim muda bertanya, matanya mengungkapkan sedikit keraguan. "Apa kau bodoh? Apa mungkin dia masih tinggal di rumah?" Chen Ziwan membentak, "Bagaimana jika dia sama sekali tidak takut pada kita dan tidak pindah?" Anggota tim muda melanjutkan, "Kau benar-benar bodoh. Lihat, kalau dia tidak di rumah, akan kupelintir kepalamu." Chen Ziwan berkata dengan tajam, nadanya mengandung sedikit ancaman. Chen Ziwan mengangguk pada penjaga keamanan di gerbang, lalu penjaga keamanan membuka gerbang kompleks. Mereka berjalan ke kompleks dengan hati-hati. Menyusuri jalan setapak, mereka tiba di depan pintu rumah Shen Lai. Chen Ziwan menarik napas dalam-dalam dan mulai mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar sangat keras di kompleks yang sunyi. Bagaimanapun, ini adalah area perumahan pemburu iblis. Saat ini, mereka semua bekerja di asosiasi. Hampir tidak ada seorang pun di rumah. Dia menunggu jawaban, hatinya dipenuhi harapan dan ketegangan. Dia tahu bahwa misi ini sangat penting. Jika Shen Lai benar-benar di rumah, bagaimana dia harus menghadapinya? Apakah berdiskusi atau menggunakan kekerasan? Saat Chen Ziwan ragu-ragu, pintu terbuka dan sesosok tubuh muncul di depan pintu. Itu Shen Lai. Dia menatap Chen Ziwan dan anggota timnya, matanya dipenuhi ketenangan. Tentu saja dia tahu mengapa orang-orang ini datang. Chen Ziwan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dia tahu bahwa percakapan selanjutnya akan menentukan apakah misinya dapat berhasil. Meskipun ketua hanya mengatur dia untuk melakukan pengintaian, dia ingin menangkap Shen Lai secara pribadi, karena ini bisa dianggap sebagai prestasi besar. "Tuan Shen Lai, kami adalah pemburu iblis dari asosiasi. Kami datang untuk mendiskusikan beberapa hal dengan Anda." Chen Ziwan berkata. Dia berusaha menjaga suaranya setenang mungkin, dan dia masih memilih untuk berdamai. Shen Lai terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, "Masuklah." Dia berkata. Chen Ziwan dan anggota timnya masuk ke dalam rumah. Mereka melihat sekeliling. Mereka menemukan bahwa tata letak di dalam rumah teratur dan rapi, tanpa tanda-tanda aneh. Shen Lai duduk di sofa, memperhatikan mereka, menunggu mereka berbicara. "Kami mendengar bahwa Anda memiliki kekuatan yang besar, mampu memanggil hal-hal aneh. Kami membutuhkan bantuan Anda," kata Chen Ziwan. Shen Lai tersenyum sedikit dan tidak berbicara. "Mohon bantu kami. Jika tidak, kami akan menggunakan kekerasan." Suara Chen Ziwan mengandung sedikit ancaman. Shen Lai berdiri, berjalan ke jendela, melihat pemandangan di luar. "Aku tidak akan membantu kalian. Sekelompok idiot," katanya. "Apa yang kau katakan? Beraninya kau memanggilku idiot?"
Chen Ziwan berkata dengan keras, dan hendak bangun untuk berdebat dengan Shen Lai. Anggota tim di samping berubah warna dan segera menekannya, kalian jelas-jelas ingin membunuhku. Masih menggunakan alasan rendahan seperti ini untuk menipuku? Jika kalian bukan idiot, lalu aku apa? Shen Lai berbalik, menatap Chen Ziwan dengan tatapan yang sangat kejam. Kami tidak bermaksud begitu, hanya berharap Anda bisa membantu kami. Chen Ziwan mencoba menjelaskan. Membantu kalian untuk membebaskan diri? Silakan kembali. Aku ada urusan hari ini dan tidak ingin membunuh kalian. Lain kali aku punya waktu luang, aku pasti akan datang langsung untuk membunuhmu, kata Shen Lai dengan dingin. Chen Ziwan dan para anggota tim saling berpandangan. Kata-kata Shen Lai membuat mereka untuk sesaat. Tidak tahu bagaimana menjawab. Shen Lai, kau pikir kau siapa? Kau pikir kau mengenal beberapa hantu? Kau pikir kau hebat? Chen Ziwan berteriak dengan keras. Sudah kubilang, aku tidak punya waktu hari ini. Lain kali aku punya waktu luang, aku pasti akan datang langsung untuk membunuhmu. Shen Lai berkata lagi. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bersamaan dengan itu, tubuh Shen Lai mulai melepaskan sejumlah besar energi hantu. Perasaan dingin itu seolah mampu menyengat. Chen Ziwan tertegun. Dia belum pernah merasakan tekanan yang begitu kuat sebelumnya. Tidak heran Wu Shuang dan Li Yunfei bukan lawannya. Kapten, pergi, cepat pergi. Anggota tim muda di samping berkata dengan suara pelan. Chen Ziwan sadar kembali. Dan pasti menyadari bahwa situasinya tidak baik. Kekuatan Shen Lai jauh melampaui imajinasinya. Dia mengangguk. Membawa anggota tim dengan cepat meninggalkan rumah Shen Lai. Kalian beruntung, gumam Shen Lai. Shen Lai melihat ramalan cuaca. Hari ini dan besok cerah. Dia sangat membenci hari hujan. Darah dicuci terlalu bersih oleh air hujan, sehingga kehilangan keindahan mayat. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Shen Lai tiba di lokasi yang ditandai di peta, Klan Qinglong, Jalan Longya. 12. Markas berita Hua Huashi. Dia berdiri di depan gedung, hatinya dipenuhi dengan harapan. Dia berharap melihat orang-orang ini berlutut di tanah memohon ampun, menantikan tatapan putus asa mereka sebelum mati. 10 penjuru roh jahat, 8 penjuru jiwa, ribuan keanehan, masuk ke gerbang ini. Seiring dengan jatuhnya suara Shen Lai. Gerbang arena perlahan muncul sekali lagi. Meskipun hanya terbuka sedikit, tetapi itu sudah cukup untuk membiarkan aroma menyeramkan itu menyebar. Letterfatch, ambil gergaji mesinmu, panggil Jason dan Michael Myers bersama. Shen Lai memerintahkan. Letterfatch bergerak dengan kaku. Sosoknya tampak samar-samar dalam kegelapan, topeng kulit manusia yang bengkok tampak lebih aneh di bawah cahaya redup. Dia mencengkeram erat gergaji mesin yang tajam itu. Raungan gergaji mesin bergema di langit malam yang sunyi. Seolah mengisyaratkan pembantaian yang akan datang. Matanya mengungkapkan kegilaan dan kegembiraan, seolah-olah dia menantikan pertempuran yang akan datang. Shen Lai, aku sudah siap. Suara Jason rendah dan kuat. Pada saat yang sama, dia juga mengenakan topeng tongkat baseball di tangannya. Bagus sekali, Michael. Suara Michael Myers membawa efek menyeramkan. Sosoknya tampak samar-samar dalam kegelapan, seperti hantu yang tak terduga. 15 tahun yang lalu, Shen Lai secara tidak sengaja menemukan bahwa gerbang arena yang dia latih tampaknya tidak hanya bisa menaklukkan hantu di dunia ini. Gerbang arena seperti taman bermain bagi hantu dan roh jahat. Sejumlah besar hantu tampaknya memiliki telepati. Mereka tampaknya dapat menembus dinding dimensi dan berkomunikasi dengan hantu dari dimensi lain, sekaligus mengundang lebih banyak hantu. Berkumpul di gerbang arena Shen Lai. 3 orang yang berdiri di sisi Shen Lai saat ini adalah pembunuh klasik dari film-film Amerika. Jason, Michael Myers, dan pembunuh gergaji mesin terkenal, Letterfatch. Mulai dari perusahaan berita ini sebagai titik awal. Mulai sekarang, bunuh sampai jam 8 pagi besok. Siapapun yang membunuh lebih banyak. Siapapun yang bisa tinggal di dunia manusia 1 hari lagi. Suara Shen Lai mengungkapkan hawa dingin. Kalau begitu, mari kita mulai. Kalian mulai membunuh dari perusahaan berita ini terlebih dahulu, kata Shen Lai. Mereka hanyalah hantu tingkat terendah. Karena saat ini kekuatan Shen Lai hanya cukup untuk memanggil mereka keluar, tanpa guru hantu yang ganas. Mereka bertiga sudah cukup. Pada saat ini, pembantaian telah dimulai di dalam perusahaan berita. Meskipun sudah jam 8 malam, masih ada staf shift malam dan beberapa penjaga keamanan di dalam perusahaan berita. Beberapa penjaga keamanan di lantai pertama tidak punya waktu untuk bersuara sebelum Michael menggorok leher mereka dengan satu pisau. Kemudian, mereka datang ke departemen berita di lantai 2. Selusin staf semua sibuk menyortir informasi yang akan digunakan keesokan harinya. Mereka sama sekali tidak menyadari 3 sosok menakutkan di belakang mereka. Disertai dengan raungan gergaji mesin, seluruh gedung mulai dipenuhi dengan jeritan. Darah dan teriakan minta tolong memenuhi udara. Suasana menakutkan dengan cepat menyelimuti seluruh lantai. Mereka panik dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi pada akhirnya tidak ada tempat untuk bersembunyi.
Jason dan tirai kulit mengikuti dari belakang, tanpa ampun memburu setiap makhluk hidup. Dinding dipenuhi dengan darah. Noda darah tertinggal di lantai, rantai gergaji mesin dipenuhi dengan rambut dan sejumlah besar jaringan kulit. Jason mengayunkan parangnya, memisahkan kepala dan tubuh setiap orang, seluruh lantai berubah menjadi pemandangan seperti neraka. Saat ini di lantai 3, Departemen Tianji, Departemen Penerbitan, Departemen Periklanan, hanya sosok Mike yang tersisa. Tumpukan mayat di tanah menumpuk di sudut kantor, topeng putih di wajahnya telah diwarnai merah oleh darah. Dia menggenggam pisau tajam di tangannya dan berjalan menuju lantai 4, saat ini di lantai 5. Departemen Percetakan, Departemen Media Baru, Jason dan tirai kulit menikmati kesenangan yang dibawa oleh pembunuhan. Mereka memotong jari setiap mangsa untuk membuktikan berapa banyak yang telah mereka bunuh, saat permainan berakhir besok pagi. Orang yang menduduki peringkat pertama dapat menukar hadiah dari Shenlai, saat ini seluruh gedung telah benar-benar dibantai. Tidak ada lagi makhluk hidup yang dapat ditemukan, hanya seorang pria parubaya yang baru saja keluar dari tempat parkir yang ditangkap oleh Shenlai di luar pintu. Bantu aku merekam momen indah ini, bukankah kalian suka membuat rumor di internet? Shenlai berkata sambil mencibir. Kamu Shenlai, cepat lepaskan aku, kata pria parubaya itu dengan ketakutan, dibandingkan dengan foto-foto di berita. Pria parubaya ini mengenalinya dalam sekejap. Jangan takut, ikut aku masuk ke gedung dan rekam pemandangan di sini. Shenlai berkata, lalu menyeret pria itu ke dalam gedung. Pria parubaya itu melihat pemandangan di depannya. Dia sangat ketakutan hingga berlutut di tanah dan mulai muntah dengan panik. Aku beri kamu waktu 3 hitungan. Ambil kamera di lehermu dan ambilkan aku gambar, kata Shenlai dengan tajam. Dia gemetar mengambil kamera, lensa diarahkan ke tumpukan mayat, darah. Anggota badan yang terpenggal dan wajah ketakutan memenuhi pandangannya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tangannya gemetar hebat, hampir tidak bisa menekan tombol rana. Jika kamu tidak mengambil gambar dengan baik, aku akan mengirimmu mati. Shenlai berkata dengan dingin. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, disertai dengan suara tombol rana yang ditekan. Pria ini pada akhirnya tidak tahan. Dia berlutut di tanah dan mulai menangis terseduh-seduh. Kumohon lepaskan aku tidak ingin mati, kumohon. Pria itu membenturkan kepalanya dengan panik, tulang-tulang yang patah di tanah menusuk dahinya, darah mengalir menuruni matanya. Darah bercampur air mata mengalir ke mulutnya, tubuhnya bergetar, suaranya penuh dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Ada satu lapisan lagi. Terus ambil gambarnya, jangan berhenti. Shenlai berkata dengan tenang, aku tidak mau mengambilnya lagi, aku tidak tahan lagi. Mohon lepaskan aku, mohon, pria parubaya itu terus memohon. Shenlai masih menyeretnya, kaki pria itu sudah tidak mampu menopang tubuhnya, dia lemas. Shenlai menyeretnya keluar, saat dia menyelesaikan foto terakhir, pisau Jason telah menusuk lehernya. Kamera diletakkan di dada pria itu, begitu juga kepalanya. Shenlai dan yang lainnya meninggalkan kantor berita. Tiba di jalan, suara rem yang tajam, suara benturan, dan jeritan ketakutan. Terdengar silih berganti, orang-orang panik melarikan diri, berusaha menghindari makhluk-makhluk mengerikan ini. Lampu mobil tanpa pucat tak berdaya di malam hari, menerangi jalanan yang kacau. Shenlai, hentikan. Suara seorang wanita terdengar sangat jernih di tengah kekacauan. Shenlai menoleh dengan cepat. Baru menyadari bahwa yang datang adalah pacarnya 15 tahun lalu, Lu Sue. Lu Sue diperintahkan untuk berpatroli di pusat kota. Mendengar berita di jalanan, dia segera datang. Lu Sue, apakah kamu ingin menghentikanku? Shenlai berkata dengan dingin. Jason, si wajah kulit, dan Mike masih melakukan pembantaian gila-gilaan. Gerakan mereka cepat dan kejam. Setiap ayunan pisau disertai dengan pemandangan darah berceceran. Cepat hentikan mereka. Jangan melakukan kesalahan lagi, kata Lu Sue dengan keras. Kesalahan? Apa yang salah? Shenlai bertanya. Semua yang kamu lakukan sekarang salah. Apakah kamu masih Shenlai yang kukenal? Shenlai yang baik hati? Tanya Lu Sue. Baik hati? Jangan bicara omong kosong. Selagi aku masih sabar, sebaiknya kamu segera pergi membawa orang-orangmu, kata Shenlai dengan dingin. Hanya niat membunuh yang terpancar dari matanya, tim pemburu hantu 12 diperintahkan, basmi keanehan. Tangkap Shenlai hidup-hidup, suara Lu Sue terdengar, belasan anggota tim di belakangnya. Bergegas ke tengah kerumunan, Tian Di Xuanzong, Wan Qi Bengen, Guang Xiwan Jie, Zhen Ya Shentong, pedang pengusir roh jahat. Keluar, bersamaan dengan suara Lu Sue, sebilah pedang pendek berwarna emas. Terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya, dia menggenggam erat pedang pendek itu, bergegas menuju Shenlai di depannya. Cahaya pedang emas melintas di langit malam, meninggalkan jejak yang menyilaukan, dan saat ini, belasan anggota tim menggunakan mantra Zhenggui untuk mencoba mengendalikan Jie Sheng dan yang lainnya, tetapi mereka bukan berasal dari negara Dewa Naga. Mantra Zhenggui tidak berpengaruh pada mereka, dan para pemburu iblis muda ini belum pernah melihat iblis. Sejak Shen Lian menyegel Raja Iblis,
Generasi pemburu iblis baru ini dilatih melalui simulasi pertempuran. Mereka dengan cepat dihabisi oleh Jie Seng dan Mike, sementara si wajah kulit masih tenggelam dalam kebahagiaan membantai warga sipil dengan gila-gilaan. Lu Sue melihat anggota timnya dibunuh satu persatu. Hatinya seperti ditusuk pisau, rasa sakit dan amarah bercampur menjadi kesedihan yang tak terlukiskan. Shen Lian, hari ini aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Lu Sue dengan dingin. Aku hanya memberimu waktu 3 hitungan. Jika kau tidak pergi, aku pasti akan membunuhmu. Shen Lian berkata dengan tenang, 3, 2. Mengapa begitu keras kepala? Shen Lian melesat ke telinga Lu Sue dan berkata, pada saat yang sama, energi iblis yang kuat mulai membanjiri tubuh Lu Sue. Shen Lian, apa yang kau lakukan? Jangan. Tidak. Lu Sue berjuang dengan susah payah. Dia menyadari Shen Lian sedang menyuntikkan energi iblis ke dalam tubuhnya. Ini berarti bahwa jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi iblis. Mohon padamu. Bunuh aku. Mohon padamu. Mohon. Lu Sue berkata dengan susah payah. Gerakan Shen Lian tidak berhenti. Dia seolah-olah tidak mendengar permohonan Lu Sue. Wajahnya pucat, tetapi matanya membara dengan api yang membara. Dia terus menyuntikkan energi iblis ke dalam tubuh Lu Sue. Seolah-olah sedang melakukan sebuah ritual. Segera, Shen Lian mendorong Lu Sue menjauh. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Di sisinya terbaring mayat yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya mulai berubah. Lu Sue merasakan kekuatan dingin yang kuat bergejolak di dalam tubuhnya. Tubuhnya mulai memutar. Sebuah kilau aneh muncul di kulitnya, seolah-olah ada kekuatan yang merobeknya dengan gila-gilaan, mencoba membentuk kembali wujudnya. Shen Lian, kau bajingan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suara Lu Sue penuh dengan rasa sakit. Lu Sue, lupa memberitahumu, ini adalah gerbang terlarang. Shen Lai mencibir, tulang Lu Sue saat ini sedang menyusun ulang dengan cepat. Pada saat yang sama mengeluarkan suara berderak, otot-ototnya mengembang dengan cepat dan berubah antara kontraksi. Kulitnya juga robek sepotong demi sepotong. Lu Sue sedikit demi sedikit merembes keluar dari tubuhnya. Dia merasa dirinya kehilangan kendali. Dia ingin berteriak tetapi suaranya ditelan oleh rasa sakit. Dia merasa kesadarannya sedang terkoyak, seolah-olah akan ditelan dalam kegelapan tak berujung. Segera semuanya menjadi sunyi. Lu Sue berbaring di tanah, napasnya terengah-engah. Seluruh tubuhnya telanjang, tubuhnya masih bergetar hebat ketika dia mengangkat kepalanya. Melihat senyum lelah namun puas Shen Lai, Tuan, aku akan selamanya tunduk padamu. Mohon berikan aku darah, Lu Sue berkata dengan suara rendah. Kamu adalah karya pertamaku, namamu adalah Lu Yi. Shen Lai melihat Lu Sue yang berlutut di depannya dan berkata, ya, Tuan. Bisakah aku sama seperti mereka? Lu Yi berkedip. Matanya penuh dengan keinginan, pergilah, sampai kau puas. Shen Lai berkata, lalu mengambil dari tanah sebuah gaun panjang putih berlumuran darah. Dia mengenakan gaun panjang ini di tubuhnya. Ujung gaun bergoyang lembut mengikuti angin. Memperlihatkan kakinya yang panjang dan pergelangan kakinya, kulitnya putih seperti salju, seolah-olah tidak pernah tersentuh sinar matahari. Memancarkan pucat seperti orang sakit, rambut panjangnya halus seperti sutra, bergoyang lembut mengikuti angin malam. Mata yang sedikit bergetar berwarna ungu pekat, seolah-olah bisa menelan jiwa orang, bibirnya sedikit terbuka. Memperlihatkan taring yang tajam, memberikan kesan berbahaya sekaligus menggoda. Dia berjalan melewati Shen Lai. Datang ke jalan utama di depan, dalam sekejap, semua lampu jalan di seluruh jalan. Dan lampu di gedung tempat tinggal semuanya padam, diikuti oleh serangkaian suara pecahan kaca. Semua peralatan pengawasan juga mulai meledak satu demi satu dalam sekejap, disertai dengan suara listrik yang kuat. Percikan api beterbangan, asap mengepul, membuat orang merasa takut dan tidak nyaman. Segera, seluruh jalan utama dibanjiri oleh pengawas, pembantaian berlangsung sepanjang malam. Hari sudah pagi, jalan utama kota Qinglong, yang seharusnya ramai, tidak terlihat satupun mobil atau orang. Termasuk anggota asosiasi pemburu iblis yang ditempatkan di jalan utama, semuanya terbaring di genangan darah. Lin Yi berdiri di tengah jalan utama, dikelilingi oleh mayat berlumuran darah, sudut mulutnya masih berlumuran darah. Matanya berbinar dengan kepuasan dan kekejaman, dia menggigit ujung jarinya, menunjukkan senyum yang sangat dingin. Senyumnya membawa kenikmatan kejam, dia perlahan berjalan melewati jalan, setiap langkah meninggalkan jejak kaki berdarah. Langkahnya ringan dan anggun, seolah dia mengagumi mahakaryanya. Dia kembali ke sisi Shen Lai. Pada saat yang sama, Jason, mereka bertiga juga dari arah yang berbeda. Berjalan menuju Shen Lai, mereka masing-masing membawa bungkusan yang terbuat dari pakaian orang mati. Bungkusan berat itu telah benar-benar basah oleh darah, di dalamnya berisi rampasan mereka bertiga. Juga penentu apakah mereka bisa tinggal lebih lama di dunia manusia, mereka membuka bungkusan itu. Menuangkan rampasan ke tanah, bau menyengat dan menjijikan memenuhi udara.
Jari-jari ini berasal dari warga kota Qinglong, jari-jari menumpuk di tanah membentuk gunung kecil. Setiap jari mewakili akhir dari sebuah kehidupan, hasilnya sudah jelas. Shenlai memutuskan pemenangnya berdasarkan volume tumpukan jari, yang akhirnya menang. Adalah Michael Max, yang menembus dinding dimensi. Masuk ke gerbang arena, monster dari film horor, pembunuh gila. Hati Shenlai saat ini dipenuhi dengan kegembiraan, dia membuka gerbang arena. Bersiap untuk mengirim Jason dan si muka kulit kembali, namun Mike mengajukan permintaan untuk sementara mempertahankan kualifikasi untuk tinggal di dunia manusia ini, mungkin karena kelelahan, dia akhirnya bersama Jason dan si muka kulit. Bersama-sama kembali ke gerbang arena, pada saat yang sama Shenlai juga memilih beberapa karya lengkap. Memerintahkan Jason dan mereka untuk membawa kembali ke gerbang arena, Shenlai memimpin Lin Yi kembali ke tempat tinggalnya. Mempersiapkan rencana selanjutnya, saat ini, di depan gerbang Asosiasi Pemburu Iblis. Berkumpul para penyintas dan keluarga korban dari berbagai distrik besar dan kecil di kota Qinglong, di wajah mereka. Tertulis penuh ketakutan dan keputusasaan, mata mereka bengkak, suara mereka serak. Mereka menangis dan memohon dengan histeris, mengungkapkan emosi mereka. Mereka memohon kepada Asosiasi Pemburu Iblis, mengapa dalam semalam keluarga mereka menghilang semua. Di mana suamiku? Di mana orang tuaku? Mereka di mana? Seorang wanita menangis, suaranya penuh dengan rasa sakit dan tak berdaya. Kami tidak melakukan kesalahan. Mengapa kami harus menanggung penderitaan seperti ini? Seorang pria meraung marah kepada anggota Asosiasi Pemburu Iblis. Berdiri di depan pintu, menatap mereka tanpa ekspresi, mata mereka mengungkapkan. Semacam ketidakberdayaan dan ketidakpedulian, tugas mereka adalah melindungi warga di sini dari keanehan. Tetapi mereka tampaknya tidak dapat menghentikan bencana ini sama sekali. Kami sedang menyelidiki. Suara Zhao Dongfeng terdengar, kami akan mencari tahu kebenaran dan memberikan penjelasan yang sempurna kepada kalian. Tetapi warga tampaknya tidak mempercayai kata-katanya. Suara tangisan mereka semakin keras, seolah-olah hendak menenggelamkan seluruh kota. Kemarahan dan keputusasaan mereka meresap di udara, membuat orang merasa sulit bernapas. Kalian adalah pemburu iblis, kalian seharusnya melindungi kami. Mengapa ini bisa terjadi? Seorang pria meraung, suaranya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Bagaimana kalian bisa membiarkan hal ini terjadi? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Seorang wanita berteriak, anak-anak kami. Di mana keluarga kami? Semakin banyak warga berkumpul, mengepung Asosiasi Pemburu Iblis tanpa celah. Mata mereka penuh dengan kemarahan dan keputusasaan, beberapa warga bahkan mengeluarkan pisau di tangan mereka berkilauan dingin. Seolah-olah akan meledak kapan saja, Asosiasi Pemburu Iblis harus memberi kami penjelasan hari ini, teriak mereka. Kami tidak bisa kehilangan keluarga kami begitu saja. Para pemburu iblis hanya bisa mencoba menenangkan mereka, tetapi segera. Suara mereka tenggelam di tengah kerumunan, suara mereka semakin kecil, semua pemburu iblis hampir ambruk. Ekspresi Zhao Dongfeng menjadi tegang dan gelisah, saat ini mereka tampaknya tidak dapat mengendalikan situasi ini. Tiba-tiba, seorang warga muda mengeluarkan pisau dan menusuk dadanya sendiri, wajahnya menunjukkan ekspresi lega. Seolah-olah dia telah kehilangan keberanian untuk hidup, darahnya memercik ke tanah, seolah-olah merupakan dakwaan terhadap dunia ini. Aku tidak tahan lagi dengan penderitaan seperti ini, teriaknya keras, aku lebih baik mati. Daripada menanggung penderitaan kehilangan orang yang dicintai. Akhirnya, Asosiasi Pemburu Iblis harus meminta bantuan polisi. Hampir semua kekuatan polisi kota Qinglong dikerahkan untuk berhasil membubarkan kerumunan, tetapi kemarahan dan keputusasaan warga tidak hilang begitu saja. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketidakpercayaan, sementara beberapa warga juga merekam video adegan itu dan mempostingnya secara online. Video-video ini dengan cepat menarik perhatian markas besar Asosiasi Pemburu Hantu. Saat ini, Zhao Dongfeng sudah gelisah. Dia memerintahkan asistennya untuk memanggil kembali semua anggota yang dikirim. Pada saat yang sama, kirim Chen Ziwan untuk memimpin orang ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diintervensi oleh polisi. Insiden kematian orang-orang aneh hanya dapat diselidiki oleh pemburu hantu di ruang konferensi Asosiasi Pemburu Hantu. Bagaimana kabarnya? Apakah semua sudah dihubungi? Zhao Dongfeng bertanya dengan cemas. Lapor ketua. Sekitar setengah dari anggota tidak dapat dihubungi, termasuk kapten tim kedua, Lu Sui. Seorang pemburu hantu muda berkata dengan gugup. Apa? Ini sama sekali tidak mungkin. Wajah Zhao Dongfeng penuh dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, kapten tim investigasi Chen Ziwan terengah-engah. Berjalan ke ruang konferensi, wajahnya pucat, seolah-olah telah mengalami sesuatu yang mengerikan. Ketua, total 380 anggota dikirim, hanya 160 yang kembali. Chen Ziwan melanjutkan, saat ini, menurut penyelidikan di tempat kejadian, dapat dipastikan bahwa kita telah kehilangan banyak rekan. Wajah Zhao Dongfeng menjadi lebih serius, matanya mengungkapkan kekhawatiran dan kegelisahan yang mendalam. Mungkinkah bahkan Lu Sui juga?
Dia tidak bisa mempercayai fakta ini. Ya, Ketua. Chen Ziwan menjawab. Menurut rekaman video pengawas, dapat dilihat bahwa Lu Sui dibawa pergi oleh Shen Lai, tetapi tidak dapat dipastikan apakah dia hidup atau mati. Lu Sui dibawa pergi? Berapa banyak korban sipil? Zhao Dongfeng bertanya dengan cemas. Ketua, dimulai dari kantor berita Huahua, meluas sekitar 10 km ke sekitarnya, adalah jangkauan perburuan Shen Lai tadi malam. Menurut statistik awal, di dalam rentang ini, jumlah kematian telah melebihi 5 digit. Yang juga termasuk anggota asosiasi pemburu hantu kita, kata Chen Ziwan. Apa? Puluhan ribu? Shen Lai? Dia tidak punya banyak orang? Zhao Dongfeng bertanya dengan suara bergetar. Shen Lai dan 3 entitas aneh, tetapi video pengawas di jalan utama. Pernah dirusak? Mungkin ada satu lagi, tetapi identitasnya tidak dapat dipastikan. Chen Ziwan berkata dengan gugup. Mendengar ini, Zhao Dongfeng langsung merosot di kursinya. Dia tidak bisa mempercayai fakta ini, apalagi menerimanya. Dia menyesali perbuatannya. Menyesal karena diam-diam menggelapkan bonus Shen Lai saat itu, menyesal mengumumkan bahwa Shen Lai menerima bonus 1,8 miliar. Pada akhirnya, hal itu menghasilkan berbagai opini publik yang mencemarkan nama baik Shen Lai. Lebih menyesal lagi karena tidak memastikan identitas orang yang diambil darahnya saat itu, yang mengakibatkan kematian orang tua Shen Lai. Dia bahkan tidak menyangka kebencian Shen Lai terhadap King Longxi dan asosiasi pemburu iblis telah meningkat ke tingkat ini. Chen Ziwan memanggil semua anggota. Orang tua ini akan turun gunung secara pribadi. Jika aku, Zhao Dongfeng, tidak membunuh Shen Lai, aku tidak pantas menjadi manusia. Zhao Dongfeng berkata dengan suara keras, Ketua, apakah Anda benar-benar akan pergi? Chen Ziwan bertanya, ini terlalu berbahaya. Shen Lai jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Chen Ziwan mengingat kekuatan iblisnya yang kuat di rumah Shen Lai kemarin. Itu membuatnya merasa takut sekarang. Tidak peduli apa, aku harus mengambilnya. Zhao Dongfeng berkata dengan tegas. Ini adalah tanggung jawab yang harus kupikul. Semuanya dimulai karena aku. Ketua, kata Chen Ziwan. Saat ini, markas King Longxi, asosiasi pemburu iblis. Seorang pria berjubah tau hitam sedang bermain catur dengan seorang wanita berbaju merah. Di sekeliling mereka ada bunga persik yang bermekaran dan pepohonan hijau. Angin sepau-sepau bertiup. Wanita itu mendengus dingin dan mengenang. Ya, dia seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Pria itu melanjutkan, apakah Anda ingin saya membantu King Longxi? Wanita itu bertanya. Tidak perlu. Guru leluhur sudah berbicara. Bahkan jika King Longxi menjadi kota kosong, kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, kata pria itu. Mengapa? Mungkinkah ratusan ribu nyawa ini diabaikan? Orang-orang dari 5 kuil. Mungkinkah mereka tidak akan meminta pertanggungjawaban kita? Wanita itu bertanya dengan curiga. Tidak hanya mereka tidak akan meminta pertanggungjawaban. Sebaliknya, mereka akan lebih mendukung Shen Lai. Setelah beberapa waktu, aku pasti akan memberitahumu kebenaran. Pria itu berkata dengan serius, kamu orang tua ini, selalu mengatakan hal semacam ini. Wanita berbaju merah itu berkata, semuanya adalah takdir. Krisis yang lebih besar akan segera datang. Hari-hari santai bagimu dan aku tidak akan lama lagi, kata pria itu dengan tenang. Saat ini, Asosiasi Pemburu Iblis King Longxi, di bawah panggilan Zhao Dongfeng, 20 pemburu iblis tingkat tinggi dari seluruh King Longxi. 160 pemburu iblis elit dan 300 pemburu iblis tingkat dasar semuanya sudah siap. Pembagian tingkatan pemburu iblis, tingkat pilihan dewa, tingkat pilihan surga, tingkat tiran, tingkat grandmaster, tingkat tinggi, tingkat elit, tingkat dasar. Saat ini, Asosiasi Pemburu Iblis King Longxi. Yang tertinggi hanyalah Zhao Dongfeng, tingkat tiran. Hanya ada 2 di tingkat Grandmaster, yaitu Wu Shuang dan Li Yunfei yang sudah meninggal. Zhao Dongfeng tidak memiliki keyakinan penuh untuk menghadapi Shen Lai. Tetapi terus melakukan hal ini hanya akan mengundang balas dendam yang lebih kejam. Mereka berkumpul di aula asosiasi, menunggu perintah Zhao Dongfeng. Setiap orang membawa tekad mati untuk melindungi King Longxi. Pukul 3 sore, semua orang bergerak, mengepung kediaman Shen Lai. Selama dia muncul, segera bunuh dia, kata Zhao Dongfeng. Siap, Ketua. Semua orang menjawab serempak. Area perumahan asosiasi pemburu iblis. Shen Lai sedang tertidur lelap di sofa. Dan Shen Diannya adalah Lu Sui yang telah diubah oleh kekuatan iblis. Dia telah menjadi iblis sepenuhnya. Kesadarannya telah dibunuh sepenuhnya oleh Shen Lai. Dunianya hanya berisi pembunuhan dan kepatuhan mutlak kepada Shen Lai. Sementara itu, Longxi Biru, tempat yang berjarak ribuan kilometer dari King Longxi, di wilayah utara yang dingin. Sekelompok makhluk dan binatang buas perlahan terbangun dari es dan salju. Mata mereka bersinar dengan ganas, seolah mengisyaratkan kejadian yang akan datang. Mereka mulai bergerak, menuju King Longxi. Longxi putih. Di dalam kuil Dewa Bela Diri,
Semua elit dari dunia seni bela diri kerajaan naga dewa berkumpul di sini. Mereka berkumpul di aula besar, seolah menunggu seseorang memberi perintah. Longxi Merah, ibu kota kerajaan naga dewa. Di dalam aula pertemuan kuil dewa naga kerajaan naga dewa. Seorang yang berada di atas 10.000 orang saat ini duduk di tengah meja pertemuan. Dan di sekelilingnya. Semuanya adalah pejabat tinggi kerajaan naga dewa. Tuan, situasi di King Longxi. Bagaimana kita harus menghadapinya? Seorang pria tua berkata dengan suara rendah. Menghadapi? Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan jika Longxi Dewa Naga hancur, tidak masalah. Tetapi kita harus memastikan keselamatan Shenlai. Pria yang duduk di tengah berkata, bagaimanapun, bencana akan segera tiba. Kita sudah menyentuhnya. Garis bawah dunia bawah, perang tak terhindarkan. Dia melanjutkan. Tuan, maksud Anda menggunakan dewa aneh yang disegel oleh Shenlai untuk mengancam dunia bawah? Orang tua itu bertanya. Tidak, kegunaan Shenlai jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Pria itu melanjutkan. Waktu menunjukkan pukul 3 sore, kawasan perumahan Asosiasi Pemburu Iblis Qinglong. Asosiasi Pemburu Iblis, lebih dari 480 pemburu iblis, telah mengepung lingkungan rumah Shenlai sepenuhnya. Semua pemburu iblis menunggu kemunculan Shenlai dan menangkapnya dalam satu serangan. Suara dari luar jendela membangunkan Shenlai dari tidurnya. Setelah membuka tirai, yang terlihat adalah pengepungan oleh para pemburu iblis. Ini adalah sesuatu yang sudah dia duga. Dia dengan tenang mengancingkan pakaiannya dan perlahan membuka pintu. Dan Ling Yi mengikutinya. Pintu sudah terbuka, wajah Shenlai menunjukkan senyum percaya diri. Seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Ketika mereka melihat Lu Sui di sisi Shenlai, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Lu Sui, ada apa denganmu? Mengapa kamu berada di rumah Shenlai? Chen Ziwan bertanya dengan keras. Ling Yi telah melupakan segalanya. Dia masih menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, dia berpikir tentang pemburu iblis mana yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Lu Sui, jawab aku. Ada apa denganmu? Chen Ziwan terus bertanya. Baiklah, jangan katakan apa-apa lagi. Dia telah diibliskan. Dia bukan lagi Lu Sui yang kalian kenal. Zhao Dongfeng berkata dengan suara berat. Diibliskan? Chen Ziwan bertanya dengan bingung. Benar, dia sama sekali bukan manusia lagi. Jadi, jangan ragu-ragu sama sekali saat pertarungan dimulai nanti. Zhao Dongfeng melanjutkan. Hanya ini saja pemburu iblis yang tersisa? Shenlai mengejek. Nada suaranya mengandung ejekan. Bahkan jika hanya aku yang tersisa, itu sudah lebih dari cukup. Zhao Dongfeng berkata. Oh, memang pantas menjadi ketua Zhao. Shenlai melanjutkan. Seluruh pemburu iblis, dengarkan perintah. Serang dengan sekuat tenaga. Pastikan untuk menangkap Shenlai. Zhao Dongfeng berteriak. Tepat saat para pemburu iblis menyerbu ke arah Shenlai. Kabut hitam tiba-tiba turun. Kabut itu dengan cepat menyebar ke sekeliling, menutupi seluruh medan perang. Sesekali, bayangan merah muncul di kabut hitam, seolah-olah bayangan aneh sedang menari. Kabut hitam ini membawa aura menyeramkan yang membuat orang merinding. Kemunculan tiba-tiba kabut hitam ini mendorong suasana tegang ke puncaknya dalam sekejap. Shenlai berdiri di tengah kabut hitam, masih dengan senyum percaya diri di wajahnya. Seolah-olah semuanya sesuai dengan dugaannya. Lu Sui di sisinya, di tengah kabut hitam, juga mulai perlahan berubah. Lu Sui yang semula lembut seperti air, kini seperti ditelan kegelapan. Rambut panjangnya berangsur-angsur berubah menjadi merah menyala, sangat mencolok dalam kegelapan. Yang lebih mengerikan adalah matanya, saat ini, mulai meneteskan darah. Zhao Dongfeng dan sekelompok pemburu iblis berada di bawah pengepungan kabut hitam, hati mereka tidak bisa menahan rasa dingin. Mereka benar-benar bisa merasakan. Ada banyak hantu aneh di kabut hitam ini. Menghadapi lawan seperti Shenlai, bahkan Zhao Dongfeng. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di hatinya. Shenlai, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Suara Zhao Dongfeng bergema di kabut hitam, dengan sedikit kelelahan dalam nada suaranya. Sebenarnya, ketika Shenlai kembali di pagi hari, dia sudah membuka gerbang terlarang di rumahnya, agar gerbang terlarang dapat menyerap barang rampasan yang dibawa kembali oleh Jason dan yang lainnya. Waktu penyerapan membutuhkan 3 hari. Selama periode ini, seiring dengan peningkatan waktu pembukaan gerbang terlarang, hantu yang bisa dipanggil Shenlai bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Menghadapi pertanyaan Zhao Dongfeng, Shenlai tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia tertawa pelan, ini hanyalah permulaan. Detik berikutnya, ribuan cahaya merah berkelap-kelip di kabut hitam ini. Setiap kedipan disertai dengan jeritan pemburu iblis. Hantu-hantu aneh di kabut hitam seperti pedang tak terlihat, merobek garis pertahanan para pemburu iblis. Seiring dengan peningkatan pertempuran, Lu Sui juga memasuki kabut hitam. Setelah diubah menjadi hantu, kekuatan dan kecepatan Lu Sui jauh melampaui manusia biasa.
Setiap serangannya disertai dengan jeritan dan jatuhnya para pemburu iblis. Di medan perang, anggota tubuh yang terpenggal dan darah beterbangan kemana-mana. Pemandangannya sangat mengerikan. Saat ini, suara Zhao Dongfeng seperti guntur, menembus udara berdarah. Shenlai, cepat hentikan. Jangan keras kepala lagi. Dia berteriak keras, suaranya mengandung kekhawatiran dan permohonan yang mendalam. Shenlai masih berdiri tak bergerak di depan pintu rumahnya, matanya dingin, menghadapi seruan Zhao Dongfeng. Dia tidak memberikan tanggapan apapun. Dia terus memperhatikan semua ini. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Saya sudah berusia 70 tahun lebih, dan akhirnya hanya berhenti di tingkat Grandmaster. Dibandingkan dengan pemburu iblis jenius seperti Shenlai, aku, Zhao Dongfeng, tidak berarti apa-apa. Di usia 20 tahun, kau sudah selangkah lagi menuju tingkat Overlord. Jika kau tidak menyegel penguasa iblis, mungkin kau sudah mencapai tingkat terpilih, bahkan tingkat dewa. Kau masih punya kesempatan. Jika kau berhenti sekarang, aku akan mencari cara untuk membuatmu menjadi pemburu iblis lagi, kata Zhao Dongfeng. Zhao Dongfeng, kau benar-benar menarik. 15 tahun yang lalu, ada aku, Shenlai. Dunia ini bebas dari iblis. 15 tahun kemudian, di mana ada aku, Shenlai. Pasti iblis akan merajalela dan mayat bertebaran di mana-mana, kata Shenlai. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan sejumlah besar energi iblis. Shenlai langsung memancarkan energi iblis yang besar, seperti badai kegelapan, membuat udara di sekitarnya membeku. Kekuatannya telah melampaui batas kognisi Zhao Dongfeng, mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini adalah tantangan bagi asosiasi pemburu iblis. Juga merupakan deklarasi perang terhadap seluruh kerajaan Shenlong. Kau menghancurkan kesalehanmu sendiri, Shenlai. Suara Zhao Dongfeng terdengar serius dan tak berdaya. Shenlai menjawab dengan dingin, kesalehan? Kesalehanku telah hancur sejak kerajaan Shenlong mengkhianatiku. Saat kalian membunuh orang tuaku, itu sudah hancur. Sekarang, semua yang aku lakukan hanyalah mencari bukti dalam hatiku. Saat kata-kata Shenlai berakhir, kekuatan iblis di tubuhnya menjadi semakin dahsyat, seperti tsunami, menyebar ke sekeliling. Jika demikian, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku harus menyingkirkanmu. Suara Zhao Dongfeng penuh dengan kepedihan, tegas, dan tekad. Dia tidak lagi ragu, tidak lagi mempedulikan konsekuensinya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu mengakhiri Shenlai. Detik berikutnya, Zhao Dongfeng seolah-olah berpindah ke Shenlai. Dengan cepat menyerbu ke arah Shenlai. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Zhao Dongfeng melafalkan mantra dalam hati, dan pedang panjang berwarna emas perlahan muncul di tangannya. Pedang panjang di tangannya adalah senjata yang ia kembangkan selama bertahun-tahun, kitab rahasia pembunuh iblis 7 pembunuhan. Senjata yang terkondensasi. Shenlai, hari ini aku akan menuntut keadilan atas ribuan arwah King Longxi. Suara Zhao Dongfeng seperti guntur, menyertai serangannya. Bergema di medan perang. Setiap pedangnya membawa raungan membelah udara. Dimanapun ujung pedang lewat, seolah-olah meninggalkan retakan tipis. Menghadapi serangan gencar Zhao Dongfeng, Shenlai tidak menghindar, tubuhnya kokoh seperti batu karang, berdiri tegak. Namun, di matanya, terlintas sedikit kekaguman terhadap pendekar sekuat Zhao Dongfeng. Dia memiliki rasa hormat di hatinya, tepat saat pedang Zhao Dongfeng hendak menusuk Shenlai. Tiba-tiba, energi iblis yang kuat melonjak di sekitar Shenlai. Energi iblis ini seperti perisai tak terlihat, menghalangi ujung pedang Zhao Dongfeng. Zhao Dongfeng, ilmu pedangmu ingin melukaiku? Masih jauh dari cukup. Suara Shenlai bergema di medan perang seperti lonceng kuno yang rendah. Tak lama kemudian, di dalam kabut hitam yang diciptakan Shenlai, sesosok tubuh melintas dengan cepat dan menerobos penghalang Shenlai. Suara Zhao Dongfeng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia berhenti, melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan sosok Shenlai lagi. Di dalam kabut hitam ini, ada sepasang mata merah menyala yang hanya menatap Zhao Dongfeng. Dia bukan bayangan hantu yang dipanggil Shenlai, juga bukan anggota asosiasi pemburu iblis. Zhao Dongfeng, lama tidak bertemu. Suara ini berkata, sapaan mendadak ini membuat Zhao Dongfeng benar-benar tercengang. Yu Heng, ternyata kamu masih hidup. Zhao Dongfeng berkata, Yu Heng dari Kuil 5 Dewa? Diperintahkan untuk menangkap Shenlai. Suara ini melanjutkan, apa? Kuil 5 Dewa benar-benar akan membantu kita? Asosiasi pemburu iblis? Zhao Dongfeng bertanya dengan bingung. Aku hanya menjalankan perintah, apa hubungannya dengan anjing sepertimu? Yu Heng berkata dengan dingin. Kamu manusia iblis. Zhao Dongfeng berkata dengan gigi terkatup. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Aku akan membawa Shenlai pergi dulu. Saat suara Yu Heng menghilang, dia dengan cepat menghilang ke dalam kabut hitam. Seperti hantu di malam hari, tanpa jejak. Tepat saat Zhao Dongfeng dan Shenlai berhadapan, Yu Heng melesat seperti kilat, membelah kabut hitam medan perang.
Dia menaklukkan Shenlai dengan kecepatan yang hampir tidak bisa direspon, dan membawanya ke dalam kabut hitam. Kekuatan iblis Shenlai meskipun kuat, tapi sekarang, secara tak terduga mendapat kesempatan untuk bernapas. Tetapi pertempuran ini juga membuat mereka membayar mahal. Tim yang awalnya besar, sekarang hanya tersisa 5 orang, masing-masing dengan luka. Mata mereka mengungkapkan kelelahan dan kesedihan. Zhao Dongfeng berdiri di tengah medan perang, melihat sekeliling. Dengan perasaan campur aduk, kita masih hidup. Suara seorang pemburu iblis memecah kesunyian, dengan nada tak percaya. Dan sedikit kelegaan. Saat orang-orang ini masih terhanyut dalam sisa-sisa pertempuran, mencoba menjernihkan pikiran. Sebuah sosok tiba-tiba merangkak keluar dari tumpukan mayat.